Buah Celestial Ascension bukanlah buah langka. Meski tidak umum, bahkan bisa saja kita mendapatkannya di planet Suzaku. Buah-buahan ini hanya seukuran kepalan tangan bayi, warnanya benar-benar ungu dan mengeluarkan aroma yang aneh. Jika seseorang memakannya, mereka akan menjadi bersemangat dan merasakan kenikmatan yang luar biasa. Inilah mengapa buah ini disebut buah Celestial Ascension. Jika manusia memakannya, mereka akan menjadi kecanduan, tetapi hal itu tidak akan banyak mempengaruhi seorang kultivator. Namun, ada kultivator yang menikmati makan buahnya dan tenggelam dalam perasaan memabukkan tersebut. Di dunia fana, hanya orang kaya dan berkuasa yang bisa mendapatkan buah kenaikan surgawi dari para kultivator setelah membayar harga yang mahal. Kemudian mereka dapat membenamkan diri dalam perasaan memabukkan seolah-olah mereka sendiri telah menjadi makhluk surgawi. Wang Lin melihat ke dataran. Sepertinya dataran ini tidak ada habisnya, dan dipenuhi dengan buah Celestial Ascension. Tapi Wang Lin tidak tertarik dengan buahnya. Pada saat ini, lengan tulang lapis baja menerobos batasan dan tiba di sini. Energi spiritual iblis yang kental dilepaskan dari lengan tulang lapis baja dan mengelilingi area tersebut. Mata Wang Lin menjadi dingin saat dia menatap lengannya. Kemudian tangan kanannya menyentuh tas pegangannya dan pedang surgawi muncul di tangannya. Su Liguo dengan cepat meraung. Sejak pemberontakannya gagal, dia selalu sangat berhati-hati. Sekarang Wang Lin telah mengeluarkan pedang surgawi, dia memutuskan bahwa dia pasti akan mendapatkan pahala hari ini. Dia telah mengikuti Wang Lin selama bertahun-tahun dan sangat akrab dengan kepribadian Wang Lin. Dia berpikir dalam hati, selama saya mencapai beberapa kebajikan, iblis ini tidak akan memikirkan apa yang terjadi saat itu. Nyanyian pedang berasal dari pedang surgawi. Pedang adalah senjata kebanggaan di atas semua senjata lainnya. Namun, pada saat ini, himne pedang yang keluar mengandung makna yang kotor. Setelah lengan tulang hitam muncul, ia mencakar Wang Lin sekali lagi, dan angin iblis surgawi dengan lembut bertiup ke arahnya. Wang Lin sudah bersiap. Matanya menjadi dingin dan hati pembantaiannya muncul. Dia dengan cepat mengayunkan pedang surgawi untuk mengirimkan sinar energi pedang, dan pedang surgawi itu sendiri terbang mengikuti energi pedang dalam bentuk pedang naga. Di bawah kendali Su Liguo, pedang surgawi menyapu ke arah tulang lengan dengan cara yang mengesankan dan terjerat dalam pertempuran dengan lengan tersebut. Lengan tulang itu bahkan tampaknya tidak peduli dengan pedang surgawi dan mengulurkan tangan untuk mengambil pedang itu. Namun, pada saat lengannya menyentuh pedang surgawi, ia mengeluarkan suara mendesis yang keras seperti sepotong es yang baru saja menyentuh besi panas. Su Liguo mulai tertawa bangga. Dia akan melepaskan diri dan mendapat pukulan lagi di tulang lengannya. Namun, energi spiritual iblis yang kental keluar dari pelindung pergelangan tangan dan memasuki pedang surgawi. Su Liguo terkejut dan ingin melepaskan diri, tetapi tulang lengannya seperti tang logam yang memegang erat pedangnya. Wang Lin dengan dingin melihat segala sesuatu di hadapannya. Pada saat energi spiritual iblis yang kental itu dilepaskan, Wang Lin mengangkat jari telunjuk kanannya dan dengan lembut berkata, "Jari iblis." Apa yang berubah kali ini bukanlah energi spiritual celestialnya sendiri, namun energi spiritual iblis yang dilepaskan. Menggunakan kultivasi tingkat ascendannya, Wang Lin dapat mengubah kekuatan langit dan bumi. Berbeda dengan aura kematian yang diberikan jari kematian, ini adalah energi spiritual iblis. Pada saat ini, jari telunjuk kanan Wang Lin seperti pusaran besar, karena semua energi spiritual iblis mengalir menuju jarinya. Segera, seberkas cahaya hitam muncul di ujung jari Wang Lin. Iklan oleh Pub Future. Cahaya hitam ini sepertinya mampu melahap cahaya, dan pada saat muncul, ia dikelilingi oleh energi spiritual iblis yang kental. Dengan jentikan jarinya, cahaya hitam menyerbu ke arah tulang lengan. Kecepatannya terlalu cepat, sehingga mendarat di tulang lengan dalam sekejap. Setelah serangkaian suara retakan, tulang lengannya hancur dan Su Liguo dengan cepat memindahkan pedangnya. Pada saat tulang lengan hancur, sebuah simbol muncul di pelindung pergelangan tangan. Kemudian tulang hitam yang hancur itu dengan cepat menyebar, membentuk lingkaran hitam selebar 10.000 kaki. Energi spiritual iblis memenuhi area seluas 10.000 kaki ini, menciptakan penjara. Kemudian lebih banyak simbol muncul di pelindung pergelangan tangan dan mulai mengeluarkan suara bel berbunyi. Suara ini datang dari pelindung pergelangan tangan, tapi sepertinya datang dari langit saat bergema di area 10.000 kaki ini. Semua ini terjadi dalam sekejap. Suara ini 100 kali lebih kuat dari angin iblis surgawi, sehingga kejernihan yang berhasil dipertahankan Wang Lin dengan jantung pembantaiannya segera menunjukkan tanda-tanda melemah.
Ekspresi Wang Lin muram, dan dengan satu langkah dia tiba di udara. Tangannya membentuk segel sebelum berubah menjadi telapak tangan yang menghantam pelindung pergelangan tangan. Saat telapak tangannya menyentuh pelindung pergelangan tangan, api iblis yang mengerikan meledak dari pelindung pergelangan tangan. Api iblis ini membentuk bayangan sebesar kepalan tangan. Bayangan ini memiliki satu tanduk dan berwarna hitam seluruhnya. Setelah muncul, ia menunjukkan senyuman jijik sebelum tiba-tiba membuka mulutnya dan tertawa keras. Jiwa asal Wang Lin bergetar, tapi matanya menjadi lebih dingin. Tangan kanannya tidak berhenti dan dia menekan pelindung pergelangan tangannya. Pada saat ini, bayangan hitam dari pelindung pergelangan tangan kembali tertawa gila. Kali ini suaranya beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Gelombang suara yang kuat ini menciptakan ledakan sonik yang bergema antara Wang Lin dan pelindung pergelangan tangan. Ledakan sonik hanya bersifat sekunder. Serangan sebenarnya ditujukan pada jiwa asalnya. Berkat tawa iblis ini, jiwa asal Wang Lin mulai meninggalkan tubuhnya sekali lagi. Dan jantung pembantaiannya akan runtuh. Bayangan di pelindung pergelangan tangan memperlihatkan seringai gelap dan tertawa seperti orang gila sekali lagi. Wang Lin menggigit ujung lidahnya. Daripada mundur, dia malah menyerang ke depan dan meraih pelindung pergelangan tangannya. Kemudian energi spiritual surgawi di dalam tubuhnya melonjak ke pelindung pergelangan tangan seperti orang gila. Pada saat energi spiritual celestialnya memasuki pelindung pergelangan tangan, tawa iblis itu menghilang. Namun, bayangan hitam itu juga menghilang dan memasuki tubuh Wang Lin melalui tangan kanannya. Kemudian berubah menjadi gelombang energi spiritual iblis yang menyerang jiwa asalnya. Tarian kebingungan iblis. Tangan kanan Wang Lin mencengkeram pelindung pergelangan tangan saat dia dengan cepat jatuh dari langit, lalu dia duduk dalam posisi lotus di tanah. Energi spiritual iblis bergerak melalui meridiannya dan menciptakan semburan ilusi yang secara langsung mengguncang jiwa asalnya. Mata Wang Lin mengungkapkan cahaya hantu saat dia melihat semua buah Celestial Ascension di sekitarnya. Tanpa ragu-ragu, dia melambaikan tangannya dan semua buah Celestial Ascension dalam jarak 10.000 kaki terbang dari dahan dan ke langit. Jumlah buah-buahan ini tidak kurang dari 10.000 buah. Seolah-olah sebagian kecil langit ditutupi oleh buah-buahan berwarna ungu ini. Pada saat ini, energi spiritual iblis di dalam dirinya sedang memikat jiwa asalnya untuk terbang keluar dari tubuhnya. Wajah Wang Lin muram saat dia menutup tangannya. Tiba-tiba, semua buah-buahan di langit pecah dan sarinya terekstraksi. Kemudian semua jus dikumpulkan sebelum dikondensasi, dan dikondensasi lagi. Dalam sekejap mata, jus dari lebih dari 10.000 buah Celestial Ascension terkondensasi menjadi satu tetes. Setetes cairan berwarna merah darah. Melihat setetes cairan berwarna merah darah ini, Wang Lin tidak ragu-ragu untuk mengambilnya dan melemparkannya ke mulutnya. Saat cairan masuk ke mulutnya, seluruh tubuh Wang Lin bergetar. Perasaan misterius dari buah kenaikan surgawi meningkat berkali-kali lipat dan meledak di dalam pikiran Wang Lin dengan suara gemuruh yang menggelegar. Di bawah rangsangan yang kuat ini, pikiran Wang Lin berada pada tingkat kegembiraan puncaknya. Dia menekan kegembiraannya dan menggunakannya sebagai kekuatan untuk tubuhnya. Pada saat ini, jiwa asalnya, yang hendak terpikat oleh energi spiritual iblis, tiba-tiba berhenti. Mata Wang Lin memerah dan pembuluh darah di kepalanya menonjol seolah dia menahan rasa sakit yang luar biasa. Enyahlah. Wang Lin meraung pelan. Suara ini seperti suara gemuruh yang menggema di seluruh negeri. Kemudian bayangan hitam dipaksa keluar dari tubuhnya melalui tangan kanannya. Namun, bayangan hitam ini sangat keras kepala. Ketika setengah dipaksa keluar, ia mulai tertawa dan berjuang untuk masuk kembali ke tubuh Wang Lin. Ekspresi Wang Lin sangat tajam saat perasaan misterius dari buah Celestial Ascension memenuhi tubuhnya. Ini memberikan tubuhnya kekuatan yang tak terbayangkan, dan meskipun dia harus menahan rasa sakit, itu juga memberinya kesenangan yang luar biasa. Rasa sakit dan kesenangan sama-sama ditekan olehnya. Penindasan terhadap kedua perasaan ini menciptakan kekuatan ledakan yang tak terbayangkan. Enyahlah. Wang Lin tiba-tiba mengangkat kepala dan tangannya. Kemudian sebuah kekuatan meledak dari tubuhnya dan bayangan hitam dipaksa keluar dari tubuhnya. Pada saat bayangan hitam didorong keluar dan dikirim terbang ke udara, Wang Lin menyerbu ke arahnya dengan mata merah. Dia meraih bayangan hitam dan kemudian energi spiritual surgawi dari tubuhnya melonjak seperti orang gila dan memasuki bayangan hitam. Bayangan hitam itu mengeluarkan erangan menyedihkan saat ia roboh. Itu berubah menjadi benang halus dan halus saat lepas dari tangan Wang Lin sebelum berubah menjadi 100 kaki dari Wang Lin dan menatap tajam ke arah Wang Lin. Tapi Wang Lin benar-benar mengabaikan pandangan itu.
Saat ini, perasaan dari buah itu akan meledak. Masih di bawah pengaruh buah-buahan, Wang Lin mengambil langkah maju dan tanpa ragu-ragu mengarahkan kelingkingnya ke bayangan hitam. Jari dunia bawah. Dia menggunakan kultivasi level ascendannya untuk mengeluarkan jari dunia bawah. Jari itu menunjuk ke dunia bawah untuk mengaktifkan domain di dalam jiwa asal Wang Lin. Jari ini berisi domain hidup dan mati, berisi semua keinginan Wang Lin. Jari ini mencapai puncaknya di bawah pengaruh buah Celestial Ascension. Jari ini menyebabkan dunia berubah warna. Jari dunia bawah ini adalah mantra yang sangat mirip dengan mantra surgawi kualitas rendah, sehingga sebagian besar langit mulai runtuh dan hancur. Jari yang satu ini adalah hidup dan mati. Bayangan bertanduk memperlihatkan ekspresi tidak percaya. Ia menjerit dan ingin melarikan diri, tetapi jarinya tiba. Tubuh bayangan hitam itu berhenti dan segera roboh. Raungan marah datang dari armor di dalam menara hitam yang terletak di dalam medan pertempuran kuno. Kemudian kemauan yang kuat keluar dan menyatu dengan kehampaan. Setelah menarik jari itu, batasan yang diciptakan oleh energi spiritual iblis dalam jarak 10.000 kaki menghilang. Tangan kanan Wang Lin masih mencengkeram pelindung pergelangan tangannya. Energi spiritual iblis dalam jumlah besar datang dari pelindung pergelangan tangan saat mencoba melepaskan diri, tetapi tangan kanan Wang Lin memegangnya erat-erat. Dia memuntahkan seteguk energi asal dan jatuh ke pelindung pergelangan tangan. Kemudian energi asal berubah menjadi jaring laba-laba dan menyegel pelindung pergelangan tangan. Lalu dia dengan santai memasukkan pelindung pergelangan tangan ke dalam tas pegangannya. Mata Wang Lin masih merah, karena efek buah Celestial Ascension belum berakhir. Niat bertarung yang intens telah lahir di dalam tubuh Wang Lin. Niat bertarung ini sangat kuat dan tidak mungkin untuk ditekan. Wang Lin melambaikan tangan kanannya dan pedang surgawi itu terbang kembali dan mendarat di tangannya. Pada saat ini, Su Liguo tidak berani berbicara, karena Wang Lin saat ini membuat hatinya bergetar. Episode 602 Niat Pertempuran Gila. Mata Wang Lin benar-benar merah saat dia melihat ke tanah di bawahnya. Jumlah buah Celestial Ascension yang dia serap hanya 1/10 dari seluruh buah di sini. Dia mengulurkan tangan ke tanah dengan kultivasi ascendan tahap awal dan menyebabkan tanah bergetar. Kemudian buah-buahan yang tak terhitung jumlahnya terbang dari pohon dan menuju ke arahnya. Hampir 100.000 buah Celestial Ascension disimpan di dalam tas penyimpanannya. Pada saat ini, Wang Lin tidak bisa lagi menekan pertempuran dan niat membunuh di dalam hatinya. Dia meraung dan hendak pergi. Tapi pada saat ini, dengusan dingin penuh amarah datang dari kehampaan. Itu mendarat langsung di benak Wang Lin. Pikiran Wang Lin bergetar dan kemudian dia batuk seteguk darah dan jatuh dari langit. Setelah dia mendarat, kepalanya tersentak ke arah langit dan matanya menunjukkan niat membunuh dan bertarung yang kuat. Dia tidak bisa tidak terluka. Di hari biasa, jika pikiran Wang Lin terluka seperti itu hanya dengan dengusan dingin, dia akan segera melarikan diri. Namun, dia berbeda saat ini, dan ada sedikit kegilaan di matanya. Cedera di tubuhnya tidak hanya mengurangi niat bertarungnya, tapi malah membuatnya semakin gila. Dia menamparkan tasnya dan melahap sejumlah besar pil. Dengan satu langkah, dia keluar. Meski dia gila, kesadarannya masih ada. Ketika dengusan dingin datang, samar-samar dia merasakan dari mana asalnya dan langsung menyerbu ke sana. Membunuh. Satu-satunya pemikiran di benak Wang Lin adalah membunuh. Niat membunuh yang dihilangkan ketika dia berubah menjadi manusia meledak sekali lagi berkat dari buah kenaikan surgawi. Iblis yang membuat lautan keserakahan dan Zhao gemetar telah terbangun. Tubuh Wang Lin bergerak seperti meteor yang menyala melintasi langit, dan dia menyerang langsung ke arah di mana dia samar-samar merasakan dengusan dingin itu berasal. Mendengus dingin lainnya datang dari menara di medan pertempuran kuno. Mendengus ini mengandung penghinaan dan niat membunuh. Mendengus dingin tiba dan mendarat di Wang Lin, menyebabkan dia batuk seteguk darah lagi. Matanya menjadi lebih gila saat dia menamparkan tasnya dan hampir 100.000 buah Celestial Ascension mengelilinginya. Tanpa ragu-ragu, tangan Wang Lin mengulurkan tangan dan 100.000 buah itu roboh satu per satu. Jusnya dipadatkan dan dimurnikan hingga 100.000 buah terkondensasi menjadi hanya satu tetes. Wang Lin melihat cairan berwarna merah iblis yang dapat menyebabkan seseorang pingsan dan menelannya. Saat dia menelan cairan merah iblis itu, Wang Lin merasa tubuhnya akan meledak, dan kecepatan sirkulasi darahnya ke seluruh tubuhnya mencapai batasnya. Niat bertarung dan kegilaannya mencapai tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya pada saat ini. Kemudian dia menamparkan tasnya dan sebuah kendi anggur muncul di tangannya. Ini adalah kendi anggur yang dia dapatkan di gua, dan berisi 10 tetes cairan surgawi.
Begitu dia mengeluarkan kendi anggur, dia meminum 4 tetes. Setelah cairan surgawi memasuki tubuhnya, energi spiritual surgawi bergerak melalui meridiannya seperti amukan guntur. Energi spiritual surgawi dalam jumlah yang tak terbayangkan berpindah ke dalam tubuhnya hingga dia mungkin tidak mampu mengatasinya. Jika bukan karena meridiannya diperkuat ketika dia memasuki tahap ascendan dan disempurnakan oleh iblis kuno, dia pasti tidak akan mampu menanggung ini. Wang Lin sepertinya sudah gila. Rambutnya mulai tergerai di udara dan dia keluar seperti orang gila. Cahaya hantu muncul di dalam armor di dalam menara hitam dan pesan ilahi bergema. Mungkinkah dia menjadi gila? Jika dia benar-benar datang ke sini dan merusak armor yang aku pakai, dia tidak akan bisa sampai di sini. Sinar niat membunuh keluar dari menara dan menghilang ke dalam kehampaan. Untaian niat membunuh ini tiba-tiba mengunci Wang Lin dari dalam kehampaan. Energi spiritual surgawi melonjak ke seluruh tubuh Wang Lin ketika niat membunuh tiba. Tubuhnya gemetar, tapi niat bertarung di matanya menjadi lebih kuat. Dengan suara gemuruh, energi spiritual surgawi di dalam tubuhnya seakan meledak, menyebabkan tubuhnya bergerak lebih cepat. Saat ini, Wang Lin seperti nyala api. Setiap kali orang di dalam menara hitam mencoba memadamkan apinya, api itu akan menyala sekali lagi. Bukan karena dia tidak terluka lagi. Sebaliknya, dia terluka parah akibat serangan terus-menerus dari orang di dalam menara hitam. Namun, karena buah kenaikan surgawi, rangsangan pada jiwa aslinya tidak akan hilang dalam waktu dekat kecuali dia mati. Di bawah rangsangan ini, tidak peduli seberapa serius lukanya, dia tidak akan peduli. Energi spiritual surgawi melonjak lebih cepat berkat efek dari 4 tetes cairan surgawi itu. Pada saat ini, hanya ada satu pikiran di benak Wang Lin, dan itu adalah bunuh. Indera ilahi di dalam menara menjadi semakin marah dan terus menyerang. Jika itu orang lain, mereka pasti sudah mati, tetapi berkat kerjasama yang aneh dari buah kenaikan surgawi dan cairan surgawi, Wang Lin tidak mati. Biasanya dagingnya sudah lama mati dan jiwa asalnya akan runtuh. Namun, berkat efek buah kenaikan surgawi, jiwa aslinya tidak runtuh. Berkat gelombang energi spiritual surgawi dari cairan surgawi, tubuhnya tidak pecah. Mati. Indera ilahi menunjukkan sedikit ketakutan. Mengingat keadaan Wang Lin saat ini, bahkan orang yang berada di dalam menara hitam pun merasa seolah sesuatu yang buruk akan datang. Dari sudut pandangnya, Wang Lin ini benar-benar gila. Jika aku tahu akan jadi seperti ini, aku tidak akan mencoba melahapnya. Niat kematian di dalam indera ilahi menembus kehampaan dan mendarat di Wang Lin. Wang Lin batuk seteguk darah. Meski matanya sedikit redup, itu segera digantikan dengan niat membunuh dan bertarung. Saat Wang Lin terbang, raungan seperti binatang keluar dari tenggorokannya. Jari kematian. Jari kematian menyerap kekuatan hidup orang lain, menyebabkan makhluk hidup layu dan memberikan kekuatan mereka padanya. Saat ini, Wang Lin menggunakan kekuatan ini dalam keadaan gila ini. Aura kematian mulai menyebar dari tubuhnya dan menyatu dengan dunia. Saat dia melayang di udara, semua tumbuhan di bawahnya layu. Saat dia terbang melintasi langit, layu di bumi menyebar, dan tumbuh-tumbuhan, burung, dan binatang semuanya mati. Tempat ini tampak seperti neraka. Ini sangat aneh namun sangat mengejutkan. Kematian mereka menciptakan helaian gas putih yang menyusul Wang Lin dan memasuki tubuhnya. Untaian gas putih ini dengan cepat membantu memperbaiki tubuh dan jiwa asal Wang Lin yang rusak. Di negeri iblis api, Zisu sedang duduk di atas kuda. Dia mengenakan jubah biru dan memiliki pedang raksasa di punggungnya, dan matanya menatap ke kejauhan dengan dingin. Di belakangnya ada 30.000 tentara iblis. Ke-12 pedang sekte pedang Dalou semuanya tersebar, dan dia adalah salah satunya. Kultivasinya berada di puncak tahap akhir transformasi jiwa. Dia telah berhasil mendapatkan posisi komandan utama dan memimpin tentara iblisnya untuk bertemu dengan saudara-saudaranya. Saat mereka bergerak, ekspresinya tiba-tiba berubah saat dia melihat meteor berkobar di langit. Matanya menyipit untuk melihatnya dengan cermat dan kemudian ekspresinya segera berubah. Kultivator yang berpengaruh. Dia dengan cepat menundukkan kepalanya dan memerintahkan tentara iblisnya untuk mundur, karena dia tidak mau memprovokasi kultivator ascendan ini. Dia juga melihat bahwa kondisi pikiran kultivator ascendan ini tampak agak gila. Yang membuatnya semakin ketakutan adalah kemanapun orang itu pergi, bumi di bawahnya akan layu dan terserap seluruhnya. Untungnya, mereka tidak berada di jalur yang sama, atau Zisu akan segera memilih untuk pergi ke arah lain dan menjauh dari orang ini. Wang Lin bahkan tidak memperhatikan tentara iblis itu.
Saat ini satu-satunya hal yang ada di matanya adalah pertempuran dan pembunuhan. Pada saat ini, dengusan dingin yang membawa niat membunuh dan sedikit kecemasan datang lagi. Kali ini bahkan lebih kuat, menyebabkan tubuh Wang Lin gemetar dan mengeluarkan seteguk darah lagi. Tubuhnya akan hancur dan jiwa asalnya akan menghilang. Namun, semua kekuatan hidup yang dia serap dalam perjalanan ke sini perlahan-lahan memberi nutrisi pada tubuh dan jiwa aslinya, memungkinkan mereka pulih perlahan. Zisu menatap Wang Lin di langit. Ketika dia melihat Wang Lin batuk darah, matanya tiba-tiba berbinar. Orang ini pasti terluka parah. Meskipun dia memiliki aura yang kuat, dia batuk darah saat terbang menunjukkan betapa terlukanya dia. Karena orang ini telah mencapai tahap ascendan, dia pasti memiliki banyak harta sihir dan bahkan beberapa teknik yang bagus. Lebih penting lagi, jika aku bisa memurnikan jiwa asalnya dan memasukkannya ke dalam roh pedangku, itu akan meningkatkan kekuatan roh pedangku secara signifikan. Sedikit niat membunuh muncul di mata Zisu, tapi segera meredup. Bagaimanapun, orang ini adalah seorang kultivator ascendan. Tetapi jika saya membiarkan kesempatan ini berlalu, siapa yang tahu kapan saya akan bertemu dengan kultivator ascendan lainnya yang terluka parah. Ayo lakukan. Mata Zisu berbinar sekali lagi. Membunuh. Tubuh Zisu berubah menjadi bayangan dan langsung menyerang Wang Lin. Para prajurit iblis di belakangnya mendengar perintah itu dan dengan cepat mulai meletakkan formasi. Niat membunuh terkunci pada Wang Lin. Mata Wang Lin dipenuhi dengan niat membunuh, jadi dia sangat sensitif terhadap niat membunuh. Dia menoleh dan melihat 30.000 tentara iblis di tanah dan Zisu, yang sedang menyerangnya. Dia memperlihatkan senyuman muram, lalu tubuhnya bergerak dan menyerang Zisu. Dia terlalu cepat dan tiba di samping tubuh Zisu dalam sekejap. Ekspresi Zisu berubah drastis. Dia mengira orang ini akan lari, bukan menyerangnya saat terluka parah. Dia mendengus sebelum tangannya membentuk segel dan pedang besar di punggungnya terbang keluar. Saat pedang besar itu terbang, Wang Lin muncul. Dia meraih pedang besar itu dengan tangan kanannya dan melemparkannya ke belakang. Kemudian di saat yang sama, dia lewat tepat di samping Zisu. Saat Wang Lion melewati Zisu, dia dengan lembut menepuk bahu Zisu. Zisu gemetar dan tubuhnya langsung layu seiring dengan jiwa asalnya. Dalam sekejap mata, segel kehidupan terbentuk, dan terbang menuju Wang Lin. Wang Lin tidak berhenti sama sekali dan menyerang 30.000 tentara iblis di tanah. Pembantaian gila-gilaan dimulai. Darah menodai bumi dan jiwa memenuhi langit. Untaian segel kehidupan terus bermunculan dan memasuki tubuhnya. Setengah dupa beberapa waktu kemudian, tanah berlumuran darah. Setelah selesai, Wang Lin terbang dan menyerbu ke kejauhan. Dia sekarang memiliki 30.000 segel kehidupan, yang masing-masing membawa vitalitas tanpa akhir. Ketika setiap tanda menghilang, tubuhnya sedikit pulih. Segel kehidupan dengan cepat menghilang, tetapi tubuhnya juga pulih dengan cepat. Kemarahan indera ilahi di dalam menara hitam di medan pertempuran kuno menjadi semakin kuat. Orang ini menyerap sejumlah besar buah Celestial Ascension. Di bawah pengaruh buahnya, dia bahkan tidak takut mati. Banyak seranganku yang seharusnya membunuhnya, tapi bukannya mati, niat bertarungnya malah menjadi lebih kuat. Itu bahkan bukan bagian yang penting. Orang ini memiliki mantra yang memungkinkan dia menyerap kehidupan dari segala jenis makhluk hidup, sehingga luka-lukanya pulih dengan cepat. Jika ini terus berlanjut, dia akan tiba di sini suatu hari nanti. Perasaan penyesalan yang sangat jarang muncul dalam kesadaran ilahi di dalam baju besi hitam. Episode 603 ada niat membunuh. Saat Wang Lin pergi, tubuh Zisu sudah tergeletak di tanah. Itu telah benar-benar layu dan tidak memiliki jejak vitalitas, tetapi ada cahaya keemasan samar berkedip di dahinya. Jiwa asal Zisu telah runtuh, sehingga tubuhnya jatuh dari langit. Perbedaan antara dia dan Wang Lin terlalu besar. Dia bahkan tidak bisa menggunakan energi pedang yang diberikan tuannya sebelum dia mati. Hati Wang Lin membawa kegilaan yang hebat, dan energi spiritual surgawi di dalam tubuhnya bergerak seperti gelombang bergelombang antara meridian dan jiwa asalnya. Menambah rangsangan dari buahnya, dia seperti dewa perang yang membawa niat membunuh yang mengerikan. Matanya merah saat dia melangkah maju di udara. Ada gema gemuruh di udara seolah langkahnya menghancurkan langit. Dia bergerak cepat melintasi udara dengan langkah besar tersebut. Dia masih jauh dari lokasi medan pertempuran kuno. Mata Wang Lin memerah saat dia berjalan melintasi langit, menarik perhatian banyak orang di dalam tanah roh iblis. Di antara orang-orang ini adalah para kultivator dan jenderal iblis dari negara iblis api.
Selama mereka tidak memprovokasi Wang Lin, dia mengabaikan mereka, tetapi pada saat mereka memiliki niat membunuh terhadap Wang Lin, dia akan segera dapat mendeteksi mereka karena kondisinya saat ini. Siapapun yang memiliki niat membunuh akan dibunuh oleh Wang Lin tanpa ragu-ragu. Ada sebuah planet pribadi yang jauh dari planet Tian Yun yang disebut planet Mo. Planet ini milik seseorang bernama Mo leluhur. Kultivasinya telah mencapai ilusi Yin dari tahap Yin dan Yang. Kali ini, dengan kultivasinya saat ini, dia kehilangan kualifikasi untuk memasuki tanah roh iblis. Namun, dari ketiga muridnya, selain murid kepala, dua lainnya masuk. Pada saat ini dua pemuda mengenakan jubah abu-abu sedang terbang melintasi langit di negeri iblis api. Keduanya adalah dua murid langsung dari leluhur Mo. Saat mereka terbang, salah satu mata mereka tiba-tiba berbinar. Dia melihat ke kejauhan dan dapat dengan jelas merasakan bahwa sepertinya ada seekor binatang buas yang memancarkan niat membunuh yang tak terbayangkan dan ia sedang menuju ke arah mereka. Ekspresi orang ini tiba-tiba berubah dan dia berteriak, "Adik, cepat mundur." Dengan itu, keduanya dengan cepat berpencar ke samping, dan tepat setelah mereka melakukannya, sesosok meteor lewat. Sosok itu melewati mereka. Kekuasaan. Murid orang ini menyusut. Kakak senior, dia. Sepertinya dia terluka. Adik laki-laki orang itu tiba-tiba menatap sosok yang penuh dengan niat membunuh, perlahan-lahan menjauh dan tiba-tiba mengirimkan transmisi suara. Seorang kultivator ascendan pasti memiliki banyak harta karun padanya. Jika kita bisa mendapatkan kristal iblisnya. Mata kakak laki-laki itu menyipit dan dia ragu-ragu. Kakak senior, kami berdua berada pada tahap akhir transformasi jiwa. Meskipun peluang kita tidak besar, dengan kita berdua melawan kultivator ascendan yang terluka, dan jika kita menggunakan harta magis. Saat mereka berdua sedang berkomunikasi satu sama lain, Wang Lin tiba-tiba berhenti. Dia berbalik, melihat ke belakang dengan mata merah, dan bergumam, ada niat membunuh. Dia tiba-tiba berbalik dan menyerang keduanya seperti sambaran petir. Ketika mereka berdua melihat Wang Lin berbalik, ekspresi mereka dengan cepat berubah dan mereka mulai mundur. Namun, kecepatan Wang Lin terlalu cepat, jadi dalam sekejap mata, dia tiba di sebelah adik laki-lakinya dan mengulurkan jarinya. Ekspresi pemuda itu berubah drastis dan terkejut dengan situasi tersebut. Dia menatap tatapan Wang Lin dan terkejut. Tatapan ini terlalu menakutkan. Jari Wang Lin membuat pemuda itu merasa sangat menarik, seolah jari ini mewakili surga. Jari ini mendarat di dahinya dengan kecepatan yang tidak terbayangkan. Pemuda ini mengeluarkan erangan yang menyedihkan sebelum tubuhnya seketika layu dan jiwa aslinya runtuh. Jiwa asal yang hancur dan esensi tubuhnya diubah menjadi energi pembantaian, kemudian untaian energi pembantaian itu meninggalkan tubuhnya dan terbang ke Wang Lin. Ini semua terjadi terlalu cepat. Begitu cepat hingga kakak seniornya tidak bisa bereaksi sama sekali. Pada saat dia terbangun dari keterkejutannya, tubuhnya menggigil. Tanpa ragu-ragu, dia mulai berteleportasi dan tubuhnya melangkah ke dalam kehampaan. Wang Lin maju selangkah, melesat melintasi langit, dan tangan kanannya terulur. Jarinya sepertinya menembus kekosongan dan dengan paksa menarik pemuda itu keluar. Wajah pemuda itu pucat saat dia dengan cepat berkata, "Aku milik leluhur Mo." Tanpa menunggu sampai dia selesai berbicara, tangan Wang Lin menegang. Tubuh orang ini tiba-tiba roboh menjadi potongan daging yang jatuh ke tanah. Kekuatan hidupnya berubah menjadi gas abu-abu dan terbang menuju Wang Lin. Setelah membunuh mereka berdua, mata Wang Lin menjadi lebih merah, dan niat bertarung menjadi lebih kuat. Lalu tubuhnya tiba-tiba tersentak dan dia menyerbu ke kejauhan. Saat Wang Lin terbang, bumi terus layu. Setiap makhluk hidup mati, baik tumbuhan maupun hewan. Semuanya dibunuh dan digunakan untuk memberi makan tubuh Wang Lin. Dia sepertinya datang dari neraka saat dia melahap seluruh kehidupan. Wang Lin terbang hampir dalam garis lurus melintasi negeri iblis api, dan segala sesuatu di sepanjang garis ini layu. Sejumlah besar kematian tertinggal saat Wang Lin melewatinya. Ini semacam penghinaan dan provokasi bagi suatu negara. Lusinan Jenderal Iblis dikirim untuk mengepung dan menekan kultivator iblis ini. Lokasi pengepungannya terletak di dekat perbatasan negara iblis api dan negara iblis langit. Tempat ini disebut Gunung Sejuta Iblis. Kabut tebal yang tidak pernah hilang menutupi Gunung Sejuta Iblis. Ada dua kota di dekat pegunungan Milon Dimen dengan satu kota di setiap sisinya. Salah satunya adalah kota langit santai negara iblis api dan yang lainnya adalah kota api mencair negara iblis langit. Pada saat ini, lebih dari 100.000 tentara iblis dipersiapkan di kota Leisure Sky dan lebih dari 10 jenderal iblis sedang melihat ke kejauhan.
Di antara para jenderal iblis, ada satu orang dengan pangkat berbeda. Orang ini adalah pria parubaya, dan ekspresinya suram. Membunuh kultivator ini tidak akan sulit bagi kami. Kali ini wakil panglima ada bersama kita, jadi akan lebih mudah. Seorang pria di sebelah pria parubaya itu tersenyum. Meski dia tersenyum, dia tetap menunjukkan rasa hormat. Jenderal iblis berikutnya tertawa. Itu benar. Dengan wakil panglima tertinggi di sini, kita dapat mengubah kultivator itu menjadi abu dalam sekejap. Pria parubaya itu dengan tenang berkata, kalian semua, selesaikan pertempuran ini dengan cepat, dan setelah kalian membunuh kultivator itu, saya akan pergi. Meski ekspresinya suram, masih ada sedikit rasa bangga di matanya. Sebagai wakil panglima, statusnya sangat tinggi, dan dia biasanya tidak meninggalkan ibu kota hanya untuk menjadi seorang kultivator. Dia awalnya akan pergi ke negeri iblis langit untuk urusan pribadi, tetapi ketika dia tiba, dia menerima perintah dari Kaisar Iblis untuk tinggal di sini selama beberapa hari untuk memimpin para jenderal iblis dalam pertarungan melawan seorang kultivator. Dia tidak berdaya dengan pengaturan ini. Menurutnya, tidak perlu mengirim orang sebanyak ini untuk membunuh seorang kultivator. Itu terlalu merepotkan. Saat ini, dia merenung dan berkata, apakah kalian yakin orang ini akan lewat sini? Wakil Panglima, tenanglah, karena kami telah mengirim orang untuk mengintai. Orang ini berjalan dalam garis lurus dan pasti akan lewat sini. Wakil Panglima, ada satu hal yang membuatku bingung. Dari 10 orang yang kami kirimkan, hanya 3 orang yang meninggal, bukan semuanya meninggal. Sepertinya kultivator ini memiliki sikap yang aneh ketika membunuh orang. Saat para jenderal iblis berbicara, ekspresi pria parubaya itu berubah. Dia melihat ke kejauhan dan mengungkapkan sedikit ketidaksabaran saat dia berkata, seorang kultivator ascendan yang juga terluka parah berani menjadi seberani ini di negara iblis api saya. Kalian semua, cepat selesaikan pertarungan ini. Lebih dari 10 jenderal iblis terkejut dan mereka semua mengarahkan pandangan dingin mereka ke kejauhan. Seseorang yang mengenakan baju besi biru maju beberapa langkah ke arah pria parubaya itu dan berkata, Tuan Wakil Panglima tertinggi, bawahan Anda, Yindong, bersedia membunuh orang ini. Pria parubaya itu mengangguk. Jenderal Iblis Yindong mengambil langkah, berubah menjadi sinar lampu hijau, dan terbang menuju Wang Lin. Mata Yindong menjadi dingin dan menunjukkan sedikit niat membunuh. Dia harus membunuh orang ini dengan indah di hadapan Wakil Panglima tertinggi. Jika dia bisa menarik perhatian Wakil Panglima tertinggi, dia akan menuju kesuksesan. Seorang kultivator ascendan tahap awal yang terluka, Kekuatan iblis saya hampir mencapai 300.000, dan meskipun saya tidak memiliki kepercayaan terhadap seorang kultivator ascendan sejati, Anda terluka parah. Membunuhmu tidak akan sulit. Niat membunuh. Saat Wang Lin terbang, matanya mengandung warna merah yang sangat besar, dan niat membunuh serta berperang memenuhi pikirannya. Pendatang, hentikan. Yindong berteriak ketika dia terbang, dan dia menuangkan seluruh kekuatan Dominiknya ke dalam suara ini untuk menciptakan efek kejutan. Raungan keras ini seperti gemuruh yang menggelegar saat bergema di seluruh kota. Kemudian 100.000 tentara menjadi perhatian dan aura pembunuhan mengelilingi area tersebut. Pria parubaya itu mengungkapkan sedikit kekaguman terhadap bakatnya dan berkata, Yindong ini tidak buruk. Dia tahu cara menggunakan aura untuk menekan orang. Yindong merasa sangat bangga saat merasakan niat membunuh di udara. Namun, dia tidak tahu bahwa niat membunuh ini mengarah ke gerbang neraka yang berdarah. Niat membunuh yang kental ini langsung dirasakan oleh Wang Lin dalam kondisi sensitifnya saat ini. Niat membunuh ini terlalu kuat, dan ketika Wang Lin merasakan ini, pikiran gilanya menyebabkan niat bertarungnya meningkat beberapa kali lipat. Dia tidak berhenti sama sekali dan melangkah maju. Yindong mendengus dingin dan hendak menggunakan keterampilan, tetapi pada saat ini, Wang Lin tiba-tiba mengangkat kepalanya. Matanya menunjukkan cahaya merah yang sangat banyak saat dia mengangkat tangannya dan menunjuk ke depan. Dalam sekejap, cahaya hitam yang diciptakan oleh jari kematian keluar. Yindong bahkan tidak sempat menghindar sebelum dia dikelilingi oleh cahaya hitam, kemudian tubuhnya layu dan akhirnya roboh. Pada saat ini, teriakan 100.000 tentara iblis di tanah tiba-tiba berhenti. Keheningan yang aneh memenuhi dinding. Mata pria parubaya itu tiba-tiba terbuka dan untuk pertama kalinya menunjukkan tanda kewaspadaan. Membunuh. Selama keheningan ini, Wang Lin meraung. Kemudian untaian energi pembantaian keluar dari tubuhnya dan berubah menjadi naga. Dalam sekejap, lebih dari 30.000 helai energi pembantaian muncul dan memenuhi udara.
Pada saat ini, Wang Lin dikelilingi oleh lebih dari 30.000 naga dan tampak seperti dewa iblis yang sedang turun. Setiap panglima, dengarkan perintah dan persiapkan formasi. Sebuah teriakan datang dari salah satu lelaki tua di antara para jenderal iblis, menyebabkan 100.000 tentara iblis segera bergerak. Pada saat 100.000 tentara iblis bergerak, 30.000 helai aura pembantaian turun. Mandi darah akan segera dimulai. Episode 640 tahun pencerahan, Dao berubah menjadi dunia bawah. Tidaklah salah bahwa 100.000 tentara iblis dapat menghancurkan seorang kultivator ascendan, tetapi hanya jika kultivator ascendan ini bukan Wang Lin. Ketika seorang kultivator ascendan normal bertemu dengan 100.000 tentara iblis, meskipun mereka dapat menggunakan mantra untuk membunuh mereka, 100.000 tentara iblis dapat melawan kultivator ascendan dengan menggabungkan energi spiritual iblis mereka menjadi satu dan menciptakan sebuah formasi. Tetapi pada saat ini, Wang Lin sangat gila sehingga dia bahkan tidak takut mati, jadi bagaimana dia bisa keberatan dengan para prajurit iblis ini? Seni pembantaian surgawi miliknya membutuhkan pembantaian untuk menciptakan lebih banyak energi pembantaian. Pada saat ini, jiwa asal Wang Lin sedang distimulasi oleh buah kenaikan surgawi dan dia memiliki sejumlah besar energi spiritual surgawi di tubuhnya, jadi bagaimana dia bisa dihentikan oleh 100.000 tentara iblis? Jika ada 5 kali lebih banyak tentara iblis, Wang Lin pasti akan dikalahkan, tapi dia tidak akan kalah ketika hanya menghadapi 100.000 dari mereka. Energi pembantaian mengalir melalui tentara iblis dengan gila-gilaan. Saat jeritan tragis datang dari para prajurit iblis, energi spiritual iblis mereka berkumpul untuk membentuk gambaran kalajengking. Kalajengking itu terbuat dari energi spiritual iblis dan memiliki tubuh yang sangat besar. Ekor kalajengking tampak seperti bisa menghancurkan ruang ketika diserang. Pria parubaya di dinding memiliki ekspresi muram saat dia berkata, "Pergi dan bunuh orang ini." Para jenderal iblis di sampingnya semuanya menyerang Wang Lin. Wang Lin segera menyadari lebih dari 10 helai niat membunuh datang padanya. Dia dengan cepat bergerak dan mengarahkan kelingking kanannya ke depan. Jari dunia bawah. Jari dunia bawah ini digunakan dengan kultivasi tingkat ascendan. Satu jari untuk memanggil dunia bawah. Setelah domain dan jiwa asalnya menyatu, jari ini melambangkan perubahan hidup dan mati. Saat jari itu muncul, kilatan petir yang tak terhitung jumlahnya muncul di langit dan sebuah sungai besar tiba-tiba muncul di udara. Sungai ini keruh dengan sisa-sisa dan dahan yang tak terhitung jumlahnya mengalir di dalamnya. Ada juga banyak hantu yang berjuang di dalam, dan banyak wajah manusia yang berbeda dapat dilihat di dalam air. Saat Wang Lin melambaikan kelingkingnya, gelombang besar tercipta di dalam sungai dan turun dari langit. Itu turun seperti banjir dan menjebak semua makhluk hidup di dalamnya. Saat air dari dunia bawah jatuh dari langit, langit menjadi mendung dan wilayah hidup dan mati diaktifkan. Sungai dunia bawah ini adalah sesuatu yang dia pahami dalam 10 tahun yang diperlukan untuk menyatukan jiwa dan wilayah asalnya. Sungai ini bukan milik surga. Itu dibentuk oleh Wang Lin, dan hanya dia yang mengendalikannya. Dia telah memahami siklus reinkarnasi surga, dan selama 10 tahun pencerahan itu, dia menggunakan jari dunia bawah untuk menciptakan sungai dunia bawah yang tak berujung ini. Saat para jenderal iblis menyerang, mereka tersapu oleh sungai dunia bawah yang turun dari langit dan terjebak di dalamnya. Seruan seru datang dari para jenderal iblis. Mereka tidak percaya bahwa pemuda sebelum mereka sekuat ini. Satu mantra mampu menjebak sebagian besar jenderal iblis. Meskipun mereka tidak dapat sepenuhnya memahami mantra ini, beberapa dapat melihat beberapa petunjuk. Wajah pria parubaya di dinding berubah tidak seperti sebelumnya. Dia tanpa sadar mundur beberapa langkah dan memperlihatkan ekspresi tidak percaya. Ini tidak mungkin. Orang ini hanyalah seorang kultivator ascendan, tapi dia memiliki dao yang sangat menakutkan sehingga dia telah menciptakan sungai dunia bawahnya sendiri. Kultivasi semacam ini telah mencapai langkah kedua untuk mencapai tepi dao surga. Membuat siklus reinkarnasinya sendiri dengan sungai dunia bawah yang dibentuk oleh daonya sendiri adalah panen terbesar yang dia dapatkan dalam 10 tahun terakhir menentang surga. Tapi dao ini masih berupa konsep samar-samar di benak Wang Lin. Bagaimanapun, pemahaman 10 tahun masih terlalu sedikit. Namun, dia saat ini sedang distimulasi oleh buah Celestial Ascension, sehingga pikirannya telah mencapai puncak baru. Menambah energi spiritual surgawi yang melonjak di dalam tubuhnya, efek keduanya dapat menyelesaikan konsep samar-samar itu dalam pikirannya dan menjadikannya kenyataan. Ini adalah langkah terpenting dalam hidupnya sebagai seorang kultivator sejauh ini.
Begitu dia mengambil langkah ini, dia akan benar-benar memiliki daunnya sendiri. Sejak saat itu, dia tidak akan lagi mengolah langit, bumi, makhluk abadi, atau dewa. Dia akan menjadi seorang Daois. Seseorang yang mengolah Dao. Sungai dunia bawah menyapu kelompok itu dan membawa lebih dari 10 tentara iblis kembali bersamanya. Para jenderal iblis yang terperangkap di dalam sungai dunia bawah berjuang sekuat tenaga. Perjuangan gabungan mereka sangat kuat dan bahkan menyebabkan sungai dunia bawah yang baru terbentuk sedikit mengendur. Mata Wang Lin menjadi merah saat ia berubah menjadi bayangan dan memasuki sungai bawah tanah. Begitu dia memasuki sungai dunia bawah, sungai itu menjadi stabil seperti gunung Tai. Siapapun yang ingin membunuhku akan terjebak di sungai bawah tanahku. Ini adalah siklus reinkarnasiku yang tidak dikendalikan oleh surga. Suara Wang Lin menyebarkan daunnya. Itu menyatu ke dalam sungai dunia bawah dan berubah menjadi kekuatan reinkarnasi. Sungai dunia bawah berguling kembali dan menghilang dari dunia, dan lebih dari 10 jenderal iblis menghilang bersamanya. Kala jengking yang dibentuk oleh tentara iblis juga runtuh. Saat 30.000 untaian energi pembantaian bergerak, mereka membawa kembali untaian gas abu-abu. Semua untaian ini bergegas menuju Wang Lin, yang perlahan berjalan menuju kota. Sepertinya gas abu-abu itu adalah jubah raksasa di punggung Wang Lin. Jubah ini begitu besar hingga menutupi bumi. Ekspresi pria parubaya di dinding menjadi pucat dan tenggorokannya terasa kering. Dia terus mundur, karena dia merasa tidak punya kekuatan untuk melawan pria di depannya. Tingkat kultivasi saya sama dengan orang ini. Kami berdua berada di tahap awal Ascendan. Orang ini terluka parah, jadi saya awalnya 100% percaya diri untuk membunuhnya, tapi sekarang saya bahkan tidak 10% percaya diri. Orang ini sudah memiliki dao sendiri, dan sungai dunia bawah itu terlalu menakutkan. Kaisar Iblis telah menyakitiku dengan membuatku tinggal di sini. Pria parubaya itu mengatupkan giginya dan mulai mundur seperti orang gila. Dia tidak ragu sama sekali saat dia mengeluarkan tulang binatang hitam seukuran kepalan tangan dan menghancurkannya. Saat tulang binatang itu hancur, seutas gas hitam keluar darinya. Gas hitam dengan cepat mengelilingi pria parubaya itu dan memindahkannya pergi. Tulang hitam ini adalah barang yang sangat berharga yang dapat memindahkan seseorang langsung kembali ke ibu kota. Hanya panglima tertinggi dan wakil panglima yang memilikinya. Mata Wang Lin sangat merah. Dia melambaikan tangannya dan 100.000 tentara iblis berubah menjadi 100.000 helai energi pembantaian. Menambah 30.000 helai dari sebelumnya, 130.000 helai energi pembantaian keluar. Pada saat pria parubaya itu menghilang, 130.000 helai energi pembantaian dengan cepat menyusul. Ada susunan transfer yang sangat mewah di ibu kota negara iblis api yang hanya bisa digunakan oleh panglima tertinggi dan wakil panglima tertinggi. Kepala pelayan negara iblis api diam-diam berkultivasi di sebelah barisan. Dia tiba-tiba membuka matanya dan menunjukkan senyuman saat susunan transfer diaktifkan. Dia tahu bahwa seorang panglima atau wakil panglima telah kembali. Aku ingin tahu siapa yang kembali. Dia berdiri dan berbalik untuk melihat formasi. Namun, ekspresinya langsung berubah. Dia menatap formasi itu dan benar-benar tercengang. Saat formasi menyala, mumi yang layu jatuh dari kehampaan. Mata mumi itu masih terbuka dan dipenuhi keengganan. Kematian wakil panglima adalah masalah besar bagi negara manapun di negeri roh iblis. Raungan marah Kaisar Iblis negara iblis api bergema di seluruh ibu kota. Mencari. Temukan siapa kultivator itu dan bunuh dia. Saya tidak peduli apa identitasnya, saya ingin dia mati. Saat Wang Lin meninggalkan kota di perbatasan antara negara iblis api dan negara iblis langit, dia membawa serta 100.000 helai energi pembantaian. Kekuatan buah Celestial Ascension di tubuhnya masih kuat. Pembunuhan itu tidak hanya menurunkan niat bertarungnya, tapi malah membuatnya semakin meningkat. Niat membunuhnya juga meningkat. Dia berubah menjadi meteor ganas saat dia menuju ke lokasi di mana dia merasakan sumber serangan. Dalam beberapa hari terakhir, dengusan dingin itu tidak pernah muncul lagi. Tubuh Wang Lin telah pulih berkat semua kekuatan hidup yang diambilnya dari bumi. Faktanya, tubuhnya mencapai puncaknya dengan bantuan semua energi pembantaian. Di menara hitam di medan pertempuran kuno, ada cahaya hantu yang berkedip-kedip di dalam armor yang tidak memiliki pelindung pergelangan tangan, dan ada seorang lelaki tua yang berlutut di depan armor tersebut. Orang tua ini mengenakan pakaian serba hitam. Dialah orang yang menyelamatkan Hu Pao. Aku akan memberimu 3 potong baju besi iblis. Hentikan dia. Dia tidak diizinkan menginjakkan kaki ke medan pertempuran kuno ini.
Saat pesan indera ilahi bergema di menara, pelindung pergelangan tangan, pelindung dada, dan pelindung bahu terlepas dari armor. Saat ketiga potong baju besi itu terbang, mereka berubah menjadi benang hitam yang menembus pakaian lelaki tua itu. Benang hitam itu menembus kulit lelaki tua itu dan dengan cepat muncul di sekujur tubuhnya. Benangnya terus bergerak, dan ketika akhirnya berhenti, satu set baju besi hitam muncul di atas lelaki tua itu. Armor ini sederhana, tapi ada energi iblis dalam jumlah besar yang keluar darinya. Ilusi seukuran lengan muncul dari energi iblis. Ilusi ini adalah bayangan dengan satu tanduk, persis sama dengan makhluk yang dihancurkan Wang Lin. Saat itu muncul, itu memasuki dahi lelaki tua itu. Lelaki tua itu sepertinya menahan rasa sakit yang luar biasa. Pembuluh darah di sekujur tubuhnya membengkak dan tangisan kesakitannya menyebar jauh ke kejauhan. Setelah sekian lama, tubuh lelaki tua itu bergetar. Kemudian matanya menampakkan cahaya iblis dan dia dengan hormat berkata, "Hamba iblis ini patuh. Pergi." Cahaya hantu dari armor itu sangat redup. Pesan indera ilahi yang diberikannya mengungkapkan bahwa ia lelah. Orang tua itu tidak lagi berbicara. Dia berdiri dan berjalan keluar menara. Kemudian dia melihat ke kejauhan dan, setelah merenung sedikit, dia berteriak, "Penjaga iblis, keluar!" Setelah dia mengatakan itu, hembusan angin besar muncul di seluruh medan pertempuran kuno. Angin ini sangat dingin dan terasa seperti dapat membekukan tanah yang ditiupnya. Angin iblis ini mengelilingi lelaki tua itu dan berubah menjadi seorang wanita yang mengenakan baju besi. Ada tato di wajahnya yang menutupi seluruh tubuhnya. Namun, karena armornya, sebagian tatonya terhalang. Setelah dia muncul, dia berlutut dengan satu kaki dan dengan lembut berkata, "Lagu angin penjaga iblis, hadir." Jika Wang Lin ada di sini, dia akan menyadari bahwa wanita ini sangat mirip dengan Jenderal Iblis Xie Lian. Tak lama kemudian, bumi bergetar dan terjadi serangkaian ledakan. Tanah 100 kaki sebelum lelaki tua itu tiba-tiba meledak dan sebuah lengan hitam terulur. Seorang lelaki tua yang sangat kurus keluar dari tanah. Dia merangkak seperti binatang buas. Dia menoleh untuk melihat lelaki tua itu dan tersenyum. Iblis penjaga bumi iblis, hadir. Pada saat ini, pecahan jiwa memenuhi cakrawala dan gelombang ratapan hantu terdengar. Fragmen jiwa ini membentuk awan hitam raksasa yang menutupi langit. Tidak kurang dari 100 juta fragmen jiwa di dalam awan hitam. Awan hitam membentuk bentuk kerucut, dan di bawahnya, seorang pemuda berwajah cemberut perlahan berjalan mendekat. Raungan sejumlah besar pecahan jiwa di belakangnya bergema di seluruh area. Iblis penjaga Hu Pao, hadir. Episode 605 Penjaga Iblis. Setelah melewati gunung 10.000 iblis, lokasi sumber dengusan dingin menjadi lebih jelas bagi Wang Lin. Setelah beberapa hari, gurun tak berujung muncul di hadapannya. Ada banyak puing yang menutupi gurun. Tanahnya tertutup retakan dan tercium bau tak sedap yang terbawa angin. Mata Wang Lin memerah. Buah Celestial Ascension telah menembus seluruh pikirannya setelah berada di bawah pengaruhnya selama berhari-hari. Kesadarannya telah meningkat beberapa kali lipat dan sekarang dia hanya membutuhkan sedikit rangsangan untuk meletus. Pada saat ini satu-satunya pikiran di benak Wang Lin adalah, bunuh. Dia bergerak seperti sambaran petir, langsung menyerang gurun. Tepat pada saat ini, serangkaian ledakan datang dari tanah di bawah Wang Lin. Mengikuti suara tersebut, paku yang terbuat dari tanah kuning tiba-tiba melesat ke udara ke arahnya. Saat lonjakan ini muncul, tak terhitung jumlahnya yang muncul. Itu seperti jarum ganas yang melesat di udara. Dalam sekejap mata, Wang Lin dikelilingi oleh paku. Indera ilahi Wang Lin sangat sensitif. Alih-alih mundur, energi spiritual surgawi di dalam tubuhnya membentuk pusaran. Di bawah kekuatan pusaran, semua paku hancur. Sesosok hitam tiba-tiba melompat keluar dari tanah dan mendarat di salah satu paku. Orang ini kurus dan tubuhnya hitam pekat. Dia merangkak dengan kepala dimiringkan saat dia melihat Wang Lin dan menjilat bibirnya. Mata Wang Lin memerah saat dia melangkah maju dan menekan dengan ibu jari kanannya. Jari kematian muncul dan melesat ke arah lelaki tua kurus itu sebagai sinar cahaya hitam. Orang tua itu menyeringai. Seringai ini sangat gelap. Menghadapi jari kematian, bukan saja dia tidak mengelak, dia tiba-tiba membuka mulut besarnya. Pada saat ini, sebuah ilusi tiba-tiba muncul di belakangnya. Ilusi ini tingginya sekitar 100 kaki, tampak seperti kepompong, dan terdapat bintil-bintil di atasnya. Saat lelaki tua kurus itu membuka mulutnya, sebuah mulut besar juga muncul di kepompong ilusi di belakangnya. Dia menyedot cahaya hitam jari kematian ke dalam mulutnya dan kemudian menelannya.
Pada saat dia menelannya, kepompong ilusi di belakangnya juga bertindak seperti menelan jari kematian. Perutnya membuncit dan seluruh tubuhnya mulai menggeliat. Bintik-bintik pada kepompong pecah, mengeluarkan cairan berbau busuk. Tangan kurus lelaki tua itu terulur, menyebabkan cairan busuk itu mengembun menjadi bola nanah di tangannya. Dia menatap Wang Lin dengan muram dan berbicara untuk pertama kalinya. Anak kecil, mantramu enak sekali. Izinkan aku menghadiahkanmu satu juga. Dengan itu, dia melemparkan bola nanah di tangannya ke tanah. Bola nanah ini terlalu cepat dan mendarat di tanah dalam sekejap mata. Saat meledak, ia mengeluarkan nanah dan menyatu dengan tanah. Dalam sekejap, tanah dalam jarak 10.000 kaki mulai bergetar. Tak lama kemudian, nanah dalam jumlah besar keluar dari tanah dan tiba-tiba membentuk pengepungan. Lapisan nanah yang tebal dengan cepat muncul di lingkar luar, menciptakan dinding yang kuat. Lelaki tua itu menjilat bibirnya dan dalam sekejap dia menghilang ke dalam nanah. Tepat setelah dia menghilang, dinding nanah tiba-tiba mulai menutup dari segala arah. Dinding nanah menutupi langit dan bumi. Saat ia menutupnya, ia membentuk sebuah bola raksasa. Orang tua itu muncul di luar bola nanah. Dia menatap bola yang berkontraksi dengan cepat dan berkata, dengan suara seraknya, "Lagu angin, kamu tidak perlu berada di sini, jadi kamu bisa kembali." Seorang kultivator belaka berani melakukan apapun yang dia inginkan di sini. Dia tidak memiliki peluang untuk selamat dari sakit surga dan sakit bumiku. Hembusan angin dingin bertiup dan wanita bertato di wajahnya muncul 100 kaki dari lelaki tua itu. Dia dengan dingin melihat bola nanah yang telah menyusut menjadi hanya selebar 100 kaki dan dengan dingin berkata, "Jika orang ini dapat dibunuh dengan mudah, guru tidak akan mengirim kita keluar." Oh, lalu saya ingin melihat bagaimana kultivator kecil ini dapat melarikan diri dari nanah surga dan sakit bumi saya. Orang tua kurus itu tersenyum, tapi tak lama kemudian senyumannya membeku. Ketika bola nanah menyusut menjadi hanya selebar 30 kaki, ia berhenti dan tidak menyusut lagi. Pertarungan yang kuat dan niat membunuh menembus bola nanah. Niat membunuh yang menembus menyebabkan suhu sekitar langsung turun dan menimbulkan hembusan angin dingin. Niat bertarung yang bercampur dengan niat membunuh menyebabkan pupil mata lelaki tua kurus itu mengecil. Tepat pada saat ini, raungan teredam datang dari dalam lingkup nanah. Segera, sinar energi pedang membelah bola nanah dan keluar. Energi pedang ini sangat mengerikan. Saat muncul, itu menyebabkan langit dipenuhi energi pedang. Ada pedang lain di sebelah pedang surgawi. Itu adalah pedang yang berharga, dan sosok samar jiwa domba jantan iblis telah muncul di pedang itu. Ada juga pedang setengah bulan di samping kedua pedang itu. Pedang ini mengeluarkan nyanyian pedang dan mengeluarkan aura dingin. Di balik ketiga senjata itu adalah Wang Lin. Dia perlahan berjalan selangkah demi selangkah keluar dari bola nanah yang terbelah dua. Matanya merah padam, dan niat membunuh serta pertempuran di matanya telah menyatu menjadi cahaya misterius. Hati lelaki tua kurus itu bergetar ketika dia menoleh. Pandangan orang ini agak menakutkan. Saat dia melangkah keluar, 3 senjata sebelum Wang Lin menyerang. Mereka berubah menjadi 3 sinar cahaya dan melesat ke arah pria tua dan wanita itu. Ekspresi wanita itu muram saat dia mundur selangkah dan segera menghilang. Pedang setengah bulan hitam mengeluarkan himne tiba-tiba dan juga menghilang. Serangkaian erangan dan suara benturan logam dengan cepat bergema di seluruh area sekitarnya. Mata lelaki tua itu menjadi dingin. Dia bahkan tidak melihat ketiga senjata itu sebelum tangannya membentuk segel dan dia berteriak, "Earth Sore!" Tanah 10.000 kaki di sekitar lelaki tua itu mulai bergetar. Saat tanah berguncang, lingkaran cahaya muncul dan dengan cepat mulai meluas. Tampaknya seperti bisul yang tumbuh di wajah manusia, tetapi tumbuh di bumi. Orang tua itu berteriak, meledak. Pada saat ini, energinya melonjak dan semua luka yang tumbuh di tanah segera meledak. Kemudian Suli Guo keluar dari pedang surgawi dan mengutuk lelaki tua kurus itu. "Ledakan dirimu sendiri." Dia mengendalikan pedang surgawi untuk menyerang orang tua itu secara langsung. Orang tua itu menunjukkan ekspresi tidak sabar dan tangannya mengulurkan tangan, mencoba meraih pedang surgawi. Di matanya, tidak sulit untuk meraih pedang hanya dengan tubuhnya pada tingkat kultivasinya. Suli Guo tertawa dalam hatinya ketika dia melihat lelaki tua itu mencoba mengambil pedang itu. Bukan saja dia tidak mengelak, tapi dia bahkan melambat, menunggu lelaki tua itu. "Ini, pedang macam apa ini?" Orang tua itu terkejut dan segera mundur. Namun, pedang surgawi mengejarnya. Pedang dengan jiwa domba jantan jahat itu melengkung dan menyerang punggung lelaki tua itu.
Setelah luka di bumi meledak, dinding nanah tebal setinggi 100 kaki muncul dan menyebar dalam bentuk riak. Tubuh Wang Lin dipenuhi dengan energi spiritual surgawi saat ia melayang di udara. Dia mengambil langkah ke arah lelaki tua itu, yang terjerat kedua pedang itu. Orang tua itu mengeluarkan raungan marah saat dia memanggil kepompong ilusi itu lagi untuk menggunakan mantranya. Dengan satu langkah, Wang Lin memecahkan ruang dan tiba di atas lelaki tua itu. Mata merah darahnya menatap kepompong ilusi dan tangan kanannya terulur. Untaian energi pembantaian keluar dan mengalir ke dalam ilusi. Lalu dia menutup tangan kanannya dan menariknya kembali. Terdengar suara robekan saat dia merobek kepompong ilusi dari belakang lelaki tua itu. Mata Wang Lin berbinar saat dia melemparkan kepompong ke belakangnya. Kemudian tangan kanannya terulur dengan kejam. Kepompong itu meledak saat terbang di udara. Nanah dalam jumlah besar menyembur keluar dan terdengar erangan teredam dari kehampaan. Tubuh Winsong muncul di tempat kepompong itu meledak. Wajahnya pucat, tapi matanya semakin suram. Pedang setengah bulan mengikutinya dan menusuk ke arahnya. Winsong melambaikan tangannya. Sekarang ada belati perak di tangannya. Suara benturan logam terdengar saat pedang setengah bulan didorong ke belakang, namun Winsong juga terdorong mundur beberapa langkah. Dia baru saja tiba di sini saat melawan pedang bulan sabit dan terpaksa menampakkan dirinya karena kepompongnya meledak. Setelah kepompongnya dihancurkan, lelaki tua itu batuk darah dan memperlihatkan ekspresi tidak percaya. Pada saat ini ibu jari Wang Lin menekan lagi dan jari kematian muncul sekali lagi. Kali ini cahaya hitam menyala dengan gila-gilaan. Orang kulit hitam ini terlalu cepat dan sudah sangat dekat dengan lelaki tua itu. Saat itu muncul di hadapan orang tua itu. Orang tua itu panik dan membuka mulutnya untuk melahap cahaya hitam. Meski dia melahap cahaya hitam, cahaya itu tidak menghilang dan malah menembus mulutnya. Tepat pada saat ini, Winsong melemparkan belati di tangannya. Belati dan pedang bulan sabit mulai bertarung. Dia kemudian berubah menjadi angin dingin dan menyerang Wang Lin, yang membelakanginya. Angin sangat kencang. Dia mendekati Wang Lin hampir dalam sekejap. Wang Lin tidak menoleh tetapi menyentuh tas pegangannya. Sol laser muncul di tangannya. Cambuk panjang itu berwarna hitam pekat dan mengeluarkan aura yang bisa membuat jiwa bergetar. Saat Winsong mendekat, sol laser tiba-tiba bergerak. Terdengar suara keras diikuti erangan menyedihkan dari lagu angin. Dia terlempar keluar dari kehampaan dan ada bekas cambuk merah di wajahnya. Untuk pertama kalinya, matanya menunjukkan keterkejutan. Saat ini dia tidak ingin membunuh, dia ingin mundur secepat mungkin. Pikiran Wang Lin telah lama kehilangan kesadarannya karena rangsangan dari buah kenaikan surgawi, jadi semua yang dia lakukan adalah berdasarkan naluri. Winsong dengan cepat mundur. Agar dia bisa melawan pedang setengah bulan, kecepatannya secara alami sangat cepat. Dia dengan cepat mundur tanpa meninggalkan bayangan. Tanpa berpikir panjang, telapak tangan Wang Lin menekan ke bawah dan sebuah cetakan tangan besar tiba-tiba muncul di hadapannya. Cetakan telapak tangan tanpa nama yang sama yang bahkan berhasil menakuti Mo Lihai muncul. Energi pembantaian Wang Lin bergerak di dalam cetakan telapak tangan. Menciptakan hembusan angin di jalurnya, cetakan telapak tangan itu bergerak dengan kecepatan yang tak terbayangkan, mengejar Winsong. Jejak telapak tangan melewati Winsong saat dia mundur. Energi pembantaian di dalam telapak tangan memasuki tubuhnya, menyebabkan dia meledak. Angin sepoi-sepoi bertiup dan menyebabkan rambut Wang Lin berkibar. Dia terus berjalan ke kejauhan, dan di depannya ada 3 senjata. Di tanah ada tumpukan daging dan mumi yang mengeluarkan aura kematian yang tak ada habisnya. Episode 606 bangun. Di dalam menara hitam, cahaya hantu berkedip-kedip seperti yang belum pernah terjadi sebelumnya. Bahkan ada sedikit ketakutan di dalam cahaya hantu itu. Hal semacam ini hampir tidak pernah terjadi selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya ini. Sidik tangan itu dia. Mungkinkah orang ini ada hubungannya dengan dia? Mungkinkah dia juga ada di sini? Ada sedikit kepanikan dalam arti keilahian. Biasanya, dengan kekuatan mentalnya, kepanikan seperti ini tidak akan pernah muncul. Namun, orang itu terlalu menakutkan. Sangat menakutkan bahkan dengan kultivasinya, hatinya akan bergetar ketika memikirkan orang itu. Meskipun cetakan telapak tangan orang ini memiliki banyak perbedaan, sekitar 70% di antaranya sama dengan mantranya. Apakah ini suatu kebetulan, atau Wang Lin? Teriakan nyaring terdengar seperti suara gemuruh dari langit. Meskipun teriakan ini datang dari seseorang, rasanya juga datang dari 100 juta jiwa. Suara ini terdengar seperti serangkaian ledakan.
Langit berubah warna dan seolah-olah hanya suara yang tersisa. Jiwa asal Wang Lin yang terstimulasi menunjukkan tanda sadar ketika dia mendengar suara ini. Meskipun matanya masih merah darah, pada saat ini, matanya menunjukkan secercah kejernihan yang langka. Dia berbalik dan melihat awan gelap mengalir dari cakrawala. Awan hitam ini terbuat dari pecahan jiwa yang tak terhitung jumlahnya. Fragmen jiwa ini penuh energi dan menyebabkan riak yang menakutkan saat mereka menyerang. Seorang pemuda berjubah hitam berjalan menuju Wang Lin selangkah demi selangkah di bawah awan hitam. Orang ini terlihat normal, tapi ada rasa kebencian yang mendalam di matanya. Dia menatap Wang Lin dan berteriak, sambil mengatupkan giginya, "Wang Lin, apakah kamu mengenaliku?" Mata Wang Lin mengungkapkan rasa kejelasan. Dia memandang orang ini dan berkata, dengan nada rendah, "Hu Pao. Kau masih mengingatku. Wang Lin, aku pribadi akan membunuhmu hari ini." Hu Pao tertawa terbahak-bahak, menyebabkan awan pecahan jiwa di atasnya bergetar. Hal ini menciptakan tekanan besar yang menyelimuti area tersebut. "Wang Lin, kamu tidak akan pernah membayangkan bahwa aku, Hu Pao, akan menjadi seperti ini hari ini. Saat itu kamu begitu kuat di mataku sehingga mustahil melakukan apapun terhadapmu. Namun, sekarang kamu hanyalah seekor semut di mataku." Hu Pao menatap Wang Lin sambil melampiaskan semua kebencian yang dia simpan selama 10 tahun terakhir. Dia tidak terburu-buru menyerang, dia ingin melampiaskannya. Suara Wang Lin masih tenang. "Memang, saya tidak pernah membayangkannya." Hu Pao dengan marah berteriak, "Ketika kamu meninggalkan aku dan 13, tahukah kamu betapa kami sangat menderita? Terutama aku, yang semua tulangku hancur dan meridianku hancur oleh komandan itu. Saya menderita penyiksaan dan penghinaan di penjara yang gelap. Di mana kamu saat itu? Saat aku menelepon berkali-kali agar kamu menyelamatkanku, di mana kamu? Di matamu, 13 dan aku hanyalah bidak. Sayangnya, 13 masih bodoh dan tidak mengetahui wajah aslimu." Fragmen jiwa di atasnya sepertinya merasakan kegembiraan ini dan meraung bersamanya. "Untungnya, surga memiliki mata dan tidak membiarkan saya mati begitu saja. Sebaliknya, ini memberi saya kehidupan baru dan membiarkan saya bertemu guru. Saya dapat menyelesaikan mantra pemurnian jiwa saya di sini, dan saya telah menyempurnakan lebih dari 100 juta fragmen jiwa. Hari ini kamu pasti akan mati. Namun, aku tidak akan membunuhmu dengan mudah. Aku akan menyegel jiwamu di dalam tubuhmu dan melemparkanmu ke penjara bawah tanah paling kejam di 9 negara iblis di mana kamu akan dipermalukan tetapi tidak akan bisa mati. Kalau begitu aku akan mengekstrak jiwamu dan menyegelmu dalam bendera jiwa di mana aku bisa menyiksamu setiap hari." Hu Pao dengan kejam menatap Wang Lin sebelum mengungkapkan sedikit ejekan dan berkata, "Pernahkah kamu berpikir bahwa suatu hari kamu akan terbunuh oleh mantra yang kamu ajarkan? Pernahkah kamu merasakan perasaan 100 juta fragmen jiwa menyerang tubuhmu? Setelah aku mengambil jiwamu, aku akan kembali ke suku pemurnian jiwa dan mengambil seluruh jiwa mereka juga." Tubuh Hu Pao gemetar. Gemetar ini disebabkan oleh kegembiraan, dan dia mulai tertawa terbahak-bahak. Wang Lin merenung dalam waktu lama dan perlahan berkata, "Jadi ternyata kamu sangat membenciku." "Membenci? Tentu saja, saya, Hu Pao, tidak akan menjadi orang biasa dalam hidup ini. Dengan mantra pemurnian jiwa ini dan 100 juta fragmen jiwa, aku akan berada di puncak tanah roh iblis. Anda tidak memenuhi syarat untuk menjadi tuan saya, bahkan jika Anda sebelumnya. Kamu harus mati." Tawa arogan datang dari Hu Pao. Saat ini, dia benar-benar memiliki kualifikasi untuk menjadi sombong. Kekuatan 100 juta fragmen jiwa sungguh luar biasa. Terutama karena 100 juta fragmen jiwa ini semuanya berasal dari medan pertempuran kuno ini. Sebelum mereka meninggal, tidak ada satupun kultivasi mereka yang lemah. Bahkan ada beberapa fragmen jiwa tingkat umum iblis, membuatnya semakin menakutkan. Dengan bendera jiwa di tanganku, siapa lagi yang bisa menghentikanku selain guru yang menyelamatkanku? Tidak ada yang bisa menghentikan saya. 100 juta fragmen jiwa bukanlah tujuan saya adalah 1 miliar, 10 miliar. Saya ingin negara iblis ke-10 muncul di negeri roh iblis. Kaisar iblis pertama adalah aku, Hu Pao. Wang Lin diam-diam menatap Hu Pao dan perlahan berkata, "Jadi sepertinya kamu ingin membunuhku, dan kebencian hanyalah separuh alasannya. Separuh lainnya adalah membunuh semua orang yang mengetahui mantra pemurnian jiwa. Dengan cara ini tidak akan ada orang lain yang bisa menggunakan mantra yang sama denganmu untuk bersaing denganmu untuk mendapatkan fragmen jiwa." "Benar." Hu Pao menatap Wang Lin dan tertawa muram. "Kamu memang layak menjadi majikanku sebelumnya.
Itu benar, kamu memperlakukanku sebagai pion, tapi kamu mengajariku mantra pemurnian jiwa. Meskipun aku membencimu sebelumnya, itu tidak terlalu besar. Namun, di dalam penjara yang gelap, saya mencapai pencerahan. Apa hakmu untuk menjadi tuanku? Hak apa yang dimiliki orang lain untuk menyerangku karena mereka tidak menyukaimu? Karena kamu kuat. Lalu jika aku menjadi lebih kuat, lalu apa? Itulah sebabnya, pada saat aku diselamatkan, aku bersumpah bahwa aku akan menjadi kuat. Aku akan menyusulmu lalu membunuhmu. Wang Lin sedikit menggelengkan kepalanya sambil dengan hati-hati melihat ke arah Hu Pao dan berkata, untuk dapat berkultivasi ke langkah ini hanya dalam waktu 10 tahun, harus saya akui, bahkan putri surga yang paling diberkati pun tidak dapat dibandingkan dengan Anda. Hal ini, awalnya saya bingung. Meskipun bakat Anda bagus dan bahkan lebih baik daripada kupu-kupu merah pada titik tertentu, tidak mungkin untuk berkembang hingga tingkat ini hanya dalam 10 tahun. Seharusnya mustahil bagimu untuk menampung dan mengendalikan begitu banyak fragmen jiwa, tapi sekarang aku mengerti alasannya. Anda pasti telah mengembangkan metode yang membakar potensi dan kehidupan Anda. Anda akan segera mencapai puncaknya dalam waktu yang sangat singkat. Puncak ini akan sangat singkat, dan saya khawatir ini tidak akan bertahan lebih dari sehari. Diam. Ekspresi Hu Pao sangat tajam saat dia menunjuk ke langit. Sebagian dari awan hitam tiba-tiba terbelah, berubah menjadi jutaan jiwa. Hu Pao menunjuk ke arah Wang Lin dan pecahan jiwa bergegas ke arahnya. Hu Pao tertawa terbahak-bahak. Aku akan membiarkanmu melihat seperti apa sejuta pecahan jiwa itu. Anda mungkin belum pernah melihat 1 juta jiwa sebelumnya. Su Liguo dengan jelas mendengar pembicaraan di antara mereka berdua. Dia memandang Hu Pao dan berpikir, anak ini tidak tahu seberapa tinggi langit. Kakekmu Su telah mencoba memberontak berkali-kali, dan setiap kali aku gagal. Jika Anda benar-benar berhasil, saya akan mengubah nama keluarga saya menjadi Hu dan dipanggil Hu Liguo. Pemberontakan adalah hal yang sangat sulit, dan memerlukan banyak perencanaan, terutama jika melawan iblis ini. Bagaimana menurutmu ini akan sesederhana ini? Wang Lin mengangkat kepalanya dan dengan tenang menatap langit. 1 juta fragmen jiwa menyerbu ke arahnya. Ini adalah sesuatu yang sudah lama tidak dia lihat. Fragmen jiwa berwarna hitam ini, semuanya dengan ekspresi ganas, tidak akan mundur sampai mereka benar-benar melahapnya. Wang Lin menghela nafas pelan sambil mengangkat tangan kanannya dan menekannya ke arah langit, lalu sebuah simbol muncul di telapak tangannya. 1 juta fragmen jiwa tiba-tiba berhenti dan tidak bergerak setelah melihat simbol itu. Adegan ini terlalu aneh dan bahkan mengejutkan Hu Pao. Mantra pemurnian jiwa tidak digunakan seperti ini. Suara Wang Lin lembut saat dia melambaikan tangan kanannya. Tampak rasa hormat muncul di mata 1 juta fragmen jiwa. Fragmen jiwa mengenali Hu Pao sebagai tuan mereka, tetapi ketika mereka melihat simbol itu, mereka segera memahami bahwa orang di depan mereka adalah tuan yang sebenarnya. Ini tidak mungkin. Tidak mungkin. Hu Pao tiba-tiba kehilangan koneksi dengan 1 juta jiwa dalam pikirannya. Dia terkejut dan mengungkapkan ekspresi ganas saat dia berteriak, 100 juta jiwa, melahap. Setelah dia mengatakan itu, awan hitam di langit tiba-tiba turun, menciptakan tekanan yang sangat besar, dan 100 juta jiwa bergegas keluar. Pada saat ini, seolah-olah satu-satunya yang ada di dunia ini saat ini hanyalah pecahan jiwa. Hu Pao mengungkapkan ekspresi garang. Seolah-olah bisa melihat bahwa Wang Lin akan dilahap. Saat 100 juta fragmen jiwa menyerbu, jiwa asal Wang Lin meninggalkan tubuhnya dan menyapu area tersebut. Titik lemah yang ditinggalkan Wang Lin dalam mantra pemurnian jiwa yang dia ajarkan digunakan pada saat ini. Wang Lin memiliki kendali mutlak atas semua jiwa yang dimurnikan oleh orang-orang yang mempelajari mantra pemurnian jiwa darinya. 100 juta fragmen jiwa terkejut, dan mereka segera menunjukkan rasa hormat di mata mereka dan mengelilingi Wang Lin. Mereka terbentuk kembali menjadi awan hitam dan kembali menatap Hu Pao. Pada saat ini, Hu Pao benar-benar tercengang. Tidak ada lagi satupun fragmen jiwa di dekatnya. Perubahan besar ini, pemandangan aneh ini menyebabkan pikiran Hu Pao menjadi kosong. Mantra pemurnian jiwamu dimanipulasi oleh seseorang agar lebih mudah dikendalikan. Namun, bagaimana akar mantra pemurnian jiwa bisa dengan mudah diubah tanpa warisan sejati dan pengorbanan puluhan ribu tahun? Wang Lin adalah orang yang mewarisi mantra pemurnian jiwa, dan mantra pemurnian jiwa adalah jantung dari sekte pemurnian jiwa. Meskipun mantra pemurnian jiwa bukanlah mantra yang menghancurkan bumi, itu adalah sesuatu yang disempurnakan oleh generasi murid sekte pemurnian jiwa yang tak terhitung jumlahnya.
Para anggota Sekte Pemurnian Jiwa menghabiskan puluhan ribu tahun dengan tekun mempelajari cara menyempurnakan mantranya. Bagaimana mungkin seseorang bisa membuat ulang mantranya hanya dalam 10 tahun tanpa warisan yang sebenarnya? Dermawan Hu Pao tidak bisa melakukan ini. Mungkin orang yang berada di dalam armor itu bisa, tapi dia tidak akan menyia-nyiakan waktunya untuk masalah sekecil itu. Mustahil. Bagaimana ini bisa terjadi? Dermawan dengan jelas memberitahuku bahwa dia telah memperbaiki kelemahan mantra ini. Mengapa? Ekspresi tercengang Hu Pao tiba-tiba berubah menjadi kemarahan. Dia menatap pecahan jiwa di sekitar Wang Lin dan berteriak, "Fragmen jiwa, cepat kembali." Suaranya hampir pecah, tetapi pecahan jiwa di sekitar Wang Lin bahkan tidak melihatnya. Mereka semua mengelilingi Wang Lin dengan ekspresi hormat di wajah mereka. "Fragmen jiwa, cepat kembali." Hu Pao meraung seperti orang gila, tetapi pecahan jiwa masih mengelilingi Wang Lin. Hati Hu Pao dipenuhi amarah saat tubuhnya gemetar dan dia batuk seteguk darah. Dia menghabiskan siang dan malam yang tak terhitung jumlahnya selama 10 tahun terakhir untuk memurnikan jiwa. Keberaniannya terus berkembang hingga dia menyempurnakan 100 juta di antaranya. Saat itu, dia percaya bahwa dia memiliki kekuatan untuk menembus langit. Dia menjadi kuat dan bisa membunuh Wang Lin untuk menggantikan Wang Lin. Namun, pada saat ini, ketika dia menghadapi Wang Lin, semua itu lenyap. Kerja keras lebih dari 10 tahun diserahkan kepada Wang Lin begitu saja. Api amarah berkobar terang di dalam hatinya, cukup terang hingga hampir membuatnya pingsan. "Wang Lin, aku akan membunuhmu." Pembuluh darah di wajah Hu Pao menonjol dan dia menjadi gila. Saat ini dia tampak lebih gila daripada Wang Lin ketika dia berada di bawah pengaruh buah Celestial Ascension. Karena dia punya harapan, ketika harapannya hancur, dia menjadi semakin kecewa dan gila. Wang Lin mengungkapkan ekspresi yang kompleks. Dia melambaikan tangan kanannya dan menghela nafas. "Kamu memberontak karena aku. Sebelum kamu mati, aku akan membiarkanmu melihat mantra sebenarnya menggunakan bendera jiwa." Bendera 1 miliar jiwa berkibar dari tas pegangan Wang Lin. 100 juta fragmen jiwa di sekitarnya tiba-tiba bergetar sebelum dengan cepat menyatu menjadi satu jiwa. Jiwa ini sangat jernih saat melayangkan pukulan ke arah Hu Pao. Ketika pukulan itu mendarat, tubuh Hu Pao gemetar dan terkoyak bersama jiwanya. Wang Lin menghela nafas saat dia mengibarkan bendera 1 miliar jiwa-jiwa, dan 100 juta fragmen jiwa terbang ke dalamnya. Ada sedikit kesulitan dalam kejernihan matanya. Dia melihat ke kejauhan dan melihat ada menara hitam di kejauhan. Ada seorang lelaki tua berdiri di bawah menara. Dia mengenakan baju besi hitam dan juga melihat ke arah Wang Lin. Tatapan Wang Lin beralih dari lelaki tua itu dan beralih ke menara. Dia bisa merasakan energi iblis yang kuat datang dari menara hitam. Ini adalah energi iblis yang sebenarnya. Ada perbedaan nyata antara ini dan energi iblis yang tercipta dari kultivasi kultivator. Sekarang Wang Lin sudah sadar, pupil matanya menyusut. Energi iblis ini sangat kuat, sangat kuat. Orang yang berada di dalam menara haruslah seorang ahli yang tiada taranya. Wang Lin menarik napas dalam-dalam. Jiwa asal dan tubuhnya belum sepenuhnya menyatu. Masih membutuhkan waktu setengah bulan agar jiwa dan raga asalnya menjadi satu, dan baru pada saat itulah kultivasi ascendan tahap awal dapat distabilkan. Buah kenaikan surgawi terlalu kejam. Meskipun itu membuatku bisa menahan serangannya, itu juga membuatku memasuki keadaan kegilaan yang belum pernah aku masuki sebelumnya. Wang Lin menarik napas dalam-dalam dan menatap ke kejauhan di depannya. Orang tua yang mengenakan baju besi hitam di bawah menara mengambil satu langkah. Langkah ini menyebabkan bumi bergetar, dan getaran itu menyebar ke kaki Wang Lin. Ascendan tahap akhir. Kultivasi orang ini. Tidak, tunggu, tingkat kultivasi sebenarnya orang ini tidak setinggi ini, itu adalah armor di tubuhnya. Kejernihan matanya kembali berubah. Efek dari buah Celestial Ascension menyerang pikirannya seperti orang gila, mencoba mengembalikannya ke kegilaan sekali lagi. Mata Wang Lin menjadi dingin dan dia mendengus dingin untuk menekan efek buahnya. Lalu dia mengangkat tangan kanannya untuk menunjuk ke langit. Terdengar suara gemuruh yang keras saat sungai besar muncul di langit. Tak lama kemudian, dia menunjuk titik di antara alisnya dengan tangan kirinya. Sinar cahaya keemasan keluar dari dahinya dan masuk ke tangan kirinya. Energi pedang Ling Tianhou muncul. Mata lelaki tua berbaju hitam itu berbinar dan dia berhenti. Episode 607 memadatkan jiwa sungai. Pria tua berarmor hitam itu mengerutkan kening dan matanya bersinar. Pertama dia melihat sungai di langit. Setelah berhenti sejenak, pandangannya beralih ke energi pedang yang ditinggalkan oleh biksu pedang Ling Tianhou.
Matanya bersinar terang saat dia menatap energi pedang itu dan menghirup udara dingin. Ada sesuatu yang misterius pada sungai yang dibentuk oleh daunnya ini. Namun, ia baru saja terbentuk, jadi tidak ada cukup tenaga di baliknya. Tapi energi pedang ini kuat, sangat kuat. Orang yang menciptakan energi pedang ini pastilah seorang ahli yang tiada taranya. Saya khawatir tingkat kultivasi orang itu telah memasuki penghancur nirwana. Dua tangan terkuat Wang Lin dikeluarkan. Tujuannya bukan untuk bertarung tapi untuk mengejutkan musuh. Wang Lin sudah sadar. Kegilaan dari buah itu telah ditekan dan dia mendapatkan kembali kelicikannya. Saat ini lelaki tua ini bukanlah seseorang yang bisa dia hadapi, apalagi keberadaan misterius di menara hitam. Tatapan lelaki tua berarmor hitam itu menjauh dari energi pedang. Dia kemudian melihat ke arah Wang Lin dan merenung dalam diam. Lingkungan sekitar benar-benar sunyi kecuali suara sungai bawah tanah yang mengalir di udara. Suara aliran sungai menimbulkan riak suara yang menyebar ke seluruh area. Tepat pada saat ini, indera ilahi yang sangat besar tiba-tiba keluar dari menara di belakang lelaki tua lapis baja hitam itu. Di mana kamu mempelajari cetakan telapak tangan itu? Indera ilahi bergema seperti suara gemuruh. Saat suara ini muncul, tanah mulai pecah, tetapi berhenti 100 kaki di depan Wang Lin. Mata Wang Lin menyipit. Dia ingat sekarang, suara inilah yang telah melukainya berkali-kali dalam perjalanan ke sini. Jika bukan karena energi pembantaian dan jari kematian, dia pasti sudah mati. Wang Lin berkata, saya mempelajarinya di alam surgawi. Indera ilahi yang sangat besar bergumam, alam surgawi. Ya, dia pernah pergi ke alam surgawi saat itu. Wang Lin mulai mundur. Dia tidak lagi berada di bawah pengaruh buah Celestial Ascension. Sekarang setelah dia tenang, dia dipenuhi keringat dingin. Tangkap dia hidup-hidup. Setelah indera ilahi mengirimkan pesan ini, ia menghilang kembali ke dalam menara. Orang tua berarmor hitam itu tidak ragu-ragu sebelum tiba-tiba melompat ke udara. Dia bergerak seperti sambaran petir menuju Wang Lin. Dengan kultivasi ascendan tahap akhir, tangannya membentuk segel dan dia berteriak, angin. Dengan satu kata, tornado raksasa tiba-tiba muncul. Saat menyapu tanah, bumi mulai pecah dan pecahan batu yang tak terhitung jumlahnya tercampur ke dalam tornado saat menerjang Wang Lin. Ekspresi Wang Lin muram saat dia mundur beberapa langkah dan tangan kanannya menunjuk ke langit. Sungai dunia bawah tiba-tiba turun dari langit dan menyapu seluruh area. Tornado yang datang terhenti oleh aliran sungai dunia bawah. Setelah beberapa semburan energi reinkarnasi, tornado tersebut ditarik ke sungai dunia bawah. Usia yang sangat muda dan kamu sudah memiliki dao sendiri. Kamu tidak sederhana. Suara lelaki tua itu terdengar tenang. Tangannya membentuk segel dan menunjuk ke langit. Guru. Setelah lelaki tua itu berteriak, langit langsung menjadi gelap dan awan gelap tiba-tiba memenuhi langit. Awan gelap ini tampak seperti wajah jelek. Dengan kata, petir, sebuah celah kecil tiba-tiba muncul di awan hitam. Setelah suara gemuruh yang keras, seberkas guntur hitam turun dari langit. Ekspresi Wang Lin berubah saat dia mengangkat kelingking kirinya tanpa ragu-ragu ke arah guntur yang turun. Jari dunia bawah. Wang Lin tidak bisa meremehkan mantra guntur ini. Dia mendengar dari situnan bahwa mantra petir adalah yang paling sulit untuk dipraktikkan. Kecuali seseorang memiliki banyak keterampilan, mereka sangat sulit dipelajari. Ini karena guntur dianggap sebagai kekuatan surga, dan bagaimana kekuatan surga bisa begitu mudah digunakan oleh manusia. Sungai dunia bawah mulai bergerak karena jari dunia bawah. Seluruh sungai bawah tanah mulai bergerak mengikuti arah jari Wang Lin. Kemudian sungai dunia bawah menyerbu guntur hitam di langit, membawa kekuatan reinkarnasi. Ledakan yang menghancurkan bumi bergema di langit. Meskipun sungai bawah tanah mulai runtuh, guntur hitam juga menghilang. Setelah sungai dunia bawah runtuh, guntur hitam menghilang sepenuhnya. Daomu sangat kuat. Pria tua berarmor hitam itu mencibir. Tangan kanannya menunjuk ke langit lagi dan dia berteriak, hujan. Awan gelap di langit tiba-tiba menyusut dan tetesan hujan hitam segera mulai turun. Tetesan air hujan ini jatuh dari langit seperti pedang langsung menuju Wang Lin. Ascendan tahap akhir. Memang sesuatu yang tidak bisa saya kalahkan. Namun, jika kamu ingin membunuhku, tidak akan sesederhana ini. Mata Wang Lin berbinar saat dia mengambil langkah dan berjalan langsung ke sungai bawah tanah. Ketika dia memasuki sungai dunia bawah, dia bergabung dengannya. Dia menjadi daunnya. Dia adalah sungai dunia bawah. Sungai dunia bawah yang telah kehilangan. Dirinya segera membentuk gelombang raksasa setelah Wang Lin masuk. Sungai itu mengalir di tanah dan dalam sekejap mata berubah menjadi naga.
Wang Lin terletak di kepala naga. Kepala naga itu bangkit dan mengeluarkan suara gemuruh. Ini adalah auman dunia bawah, itu adalah Dao Wang Lin yang menantang surga. Ini adalah raungan yang diberikan Wang Lin saat dia mengangkat kepalanya. Hujan hitam yang turun dari langit tiba-tiba berhenti setelah suara gemuruh. Kemudian tetesan hujan hitam itu pecah semuanya dan berubah menjadi kepulan asap hitam. Dalam sekejap mata, langit tertutup asap hitam. Perpaduan yang bagus dengan daomu. Sayangnya, menurutku daomu tidak dapat menahan satu serangan pun dariku. Orang tua ini tidak memiliki dao sendiri, tapi armorku ini memilikinya. Ekspresi lelaki tua itu normal. Lengannya terbuka saat dia mencibir dan terbang ke udara sebelum berteriak, "Angin!" Angin kembali bertiup kencang dan membentuk pusaran raksasa di langit. Ini adalah pusaran angin, dan kemunculannya menyebabkan semua gas hitam tersedot ke dalamnya. Orang tua itu berteriak lagi, "Hujan!" Tetesan hujan hitam muncul di dalam pusaran. Tetesan air hujan ini terbuat dari energi iblis, jadi tidak normal. Guru. Terdengar suara gemuruh dan sinar guntur hitam lainnya muncul di dalam awan hitam. Pada saat guntur hitam muncul, ada untaian petir hitam yang bergerak di dalam tetesan hujan hitam. Pada saat ini, dengan guntur di tengahnya dan tetesan air hujan yang tak terhitung jumlahnya dihubungkan oleh petir hitam, seolah-olah ada sarang petir raksasa yang menutupi langit. Petir. Suara lelaki tua itu sepertinya bahkan meredam deru guntur. Kemudian guntur, tetesan air hujan, dan bahkan pusaran turun dari langit dengan kecepatan kilat. Wang Lin mengangkat kepalanya. Ini adalah puncak baru baginya. Itu adalah pertempuran yang belum pernah dia alami sebelumnya. Kecuali jika sesuatu yang menantang surga terjadi, maka dia pasti akan kalah ketika mencoba melawan kultivator ascendan tahap akhir yang hanya memiliki kultivasi ascendan tahap awal. Wang Lin mengetahui hal ini dengan baik karena dia memiliki benda yang menantang surga. Energi pedang Ling Tianhou adalah benda yang menantang surga. Wang Lin menamparkan tas pegangannya, mengeluarkan bendera 1 miliar jiwa, dan 100 juta fragmen jiwa segera terbang keluar. Setelah pecahan jiwa ini muncul, mereka tidak terbang ke langit melainkan dengan cepat terbang ke sungai dunia bawah. Semua 100 juta fragmen jiwa segera menyatu dengan sungai dunia bawah. Ketika saya berada di bawah pengaruh buah Celestial Ascension, saya mampu menciptakan sungai dunia bawah ini dengan dao saya. Sekarang setelah aku sadar, aku masih bisa memadatkan jiwa sungai. 100 juta fragmen jiwa menyatu dengan sungai dunia bawah dan menyatu menjadi satu. Jiwa ini adalah jiwa dari sungai dunia bawah. Sungai dunia bawah sekarang memiliki jiwa, sehingga tiba-tiba bergerak ketika angin, hujan, guntur, dan kilat turun dari langit. Wang Lin berada di dalam sungai bawah tanah. Dia menyebarkan akal ilahi dan daunnya menyatu dengan sungai. Pada saat ini, jiwa asalnya mengeluarkan suara gemuruh dan sungai dunia bawah mengalir ke langit. Sekarang setelah memiliki jiwa, sungai dunia bawah tampaknya telah memperoleh kecerdasan. Itu seperti seekor naga, yang mengaum dan ingin melahap angin, hujan, guntur, dan mantra kilat. Pada saat yang sama, 130.000 helai energi pembantaian keluar dari antara alis Wang Lin dan menyatu dengan naga. Sekarang sungai bawah tanah ini membawa niat membunuh. Ini adalah sungai bawah tanah Wang Lin yang sebenarnya. Isinya 130.000 helai energi pembantaian, 100 juta fragmen jiwa, dan dao Wang Lin. Campuran dari semua ini mengalir deras menuju mantra yang turun dari orang tua itu. Ini adalah pertarungan orang-orang di puncak. Guntur menderu, tetesan air hujan membawa petir, dan pusaran angin menunjukkan kekuatannya saat mantra itu bertabrakan dengan sungai dunia bawah. Saat ini, langit berubah warna dan ledakan keras bergema tanpa henti di udara. Tanah bergetar ketika banyak retakan muncul di mana-mana. Pada saat ini, seolah-olah sebuah lapisan telah terkelupas dari seluruh medan pertempuran kuno. Langit di atas medan pertempuran kuno sepertinya telah hancur total. Ini adalah pertarungan langit dan bumi. Pada saat yang sama ketika bumi hancur, sejumlah besar pecahan jiwa terbang keluar dari bawah tanah. Fragmen jiwa ini semuanya kuat, jadi tidak dimurnikan oleh Hu Pao. Ketika Wang Lin melihat pecahan jiwa ini, matanya berbinar dan dia mengibarkan bendera jiwa di tangannya. Bendera jiwa berubah menjadi kain hitam raksasa yang menutupi langit. Hanya dengan satu sapuan, banyak sekali jiwa yang ditangkap oleh bendera jiwa. Fragmen jiwa ini berubah menjadi untaian gas hitam dan menyatu dengan sungai dunia bawah. Saat langit dan bumi berguncang, ekspresi pria berarmor hitam itu menjadi suram. Lalu dia menatap Wang Lin dengan penuh arti dan menggelengkan kepalanya.
Mantra angin, hujan, guntur, dan kilat ini adalah mantra terlemahku. Selanjutnya kamu akan melihat dao milik armor ini. Dao iblis. Orang tua itu menyeka baju besi di dadanya. Dalam sekejap, armor itu mulai bergerak di rumah yang aneh. Untaian energi iblis keluar dari armor dan dengan cepat berkumpul di hadapan lelaki tua itu. Sebuah sabit yang mengeluarkan energi iblis yang mengerikan terbentuk di hadapan orang tua itu. Energi iblis yang dikeluarkan sabit itu sangat padat. Sepertinya ada hukum yang berada di luar kendali langit di dalam energi iblis ini. Kemunculannya menyebabkan retakan muncul di ruang terdekat sebelum ruang tersebut dengan cepat hancur. Sabit ini tidak sepenuhnya padat, ia berubah antara tak berwujud dan berwujud. Saat berpindah antara dua keadaan ini, terdengar suara mendesis. Saat sabit itu muncul, lelaki tua itu menunjukkan ekspresi yang menyakitkan. Seolah-olah dia sedang mengalami penyiksaan yang tak terbayangkan. Ilusi iblis bertanduk tunggal yang memasuki alis lelaki tua itu muncul. Ekspresinya sangat bertolak belakang dengan ekspresi lelaki tua itu. Itu terlihat sangat nyaman. Ilusi iblis benar-benar terbang keluar dari tubuh lelaki tua itu, berubah menjadi asap hitam, dan memasuki sabit. Sabit itu tiba-tiba menjadi hidup dan langsung menyerang Wang Lin. Sungai dunia bawah dan mantra angin, hujan, guntur, dan kilat terus bertabrakan, mengeluarkan ledakan keras yang bergema di langit. Sabit itu dengan cepat terbang di udara, meninggalkan jejak api iblis yang panjang. Mata Wang Lin menyipit saat dia mengangkat tangan kanannya. Energi pedang Sein pedang Ling Tianhou terkondensasi di ujung jarinya. Kehidupan Ling Tianhou berkisar pada pedang. Dia telah menciptakan 4 dunia kecil yang dia sempurnakan menjadi 4 dewa pedang. Dia dianggap kuat dan setara dengan yang maha melihat di planet Tianyun. Kekuatan energi pedangnya tidak terbayangkan. Episode 608 Pil Jiwa Darah. Sabit itu terbuat dari energi iblis dari baju besi yang dikenakan lelaki tua itu. Dia bukan iblis, jadi energi iblis yang dia bantu ciptakan tidak murni, artinya sabit yang muncul tidak sempurna. Namun, ilusi yang keluar dari alisnya adalah bagian dari jiwa iblis yang sebenarnya. Dengan jiwa iblis ini, bahkan logam biasa pun bisa diubah menjadi pedang iblis, apalagi sabit yang diciptakan dari energi iblis. Setelah jiwa iblis menyatu dengan sabit, itu berubah menjadi sabit iblis. Sekarang ia juga membawa dao iblis bersamanya. Tidak ada yang tahu mana yang lebih kuat antara energi pedang Ling Tianhou dan sabit iblis dengan jiwa iblis. Ada kilatan energi pedang saat energi pedang Ling Tianhou terbang keluar dari jari Wang Lin. Energi pedang ini terlalu kuat. Kemunculannya saja sudah menyebabkan langit berubah warna. Pada saat ini, seolah-olah segala sesuatu di dunia telah berhenti. Bahkan mantra angin, hujan, guntur, dan kilat serta sungai dunia bawah di langit meredup. Saat cahaya pedang muncul, langit tiba-tiba dipenuhi energi pedang. Energi pedang begitu padat sehingga sungai bawah tanah kembali ke tubuh Wang Lin. 130.000 helai energi pembantaian runtuh dan jiwa sungai dunia bawah berubah kembali menjadi 100 juta pecahan jiwa. Mantra angin, hujan, guntur, dan kilatnya sama. Guntur hitam segera pecah dan tetesan air hujan beserta petir hitam yang dibawanya semuanya jatuh. Bahkan pusaran angin tertembus oleh energi pedang dan segera runtuh. Saat energi pedang muncul, semua mantra lainnya harus dilepaskan dan tidak boleh mengalihkan perhatian darinya. Ini adalah Dao Ling Tianhou dalam energi pedang. Dao tirani. Ling Tianhou bangga sepanjang hidupnya dan berkeliling dunia dengan tiraninya. Tirani di dalam energi pedangnya adalah kekuatan surga. Ilusi iblis pada sabit iblis menunjukkan ekspresi serius. Sabit itu berkedip dan langsung menyerang Wang Lin. Energi pedang membawa Dao tirani saat ia menyapu sabit. Sosok Ling Tianhou sepertinya muncul di balik energi pedang pada saat energi pedang dan sabit iblis bertabrakan. Demikian pula, ilusi iblis bertanduk tunggal muncul di balik sabit iblis. Saat mereka bertabrakan, tanah langsung runtuh. Kemudian celah besar yang membelah bumi muncul dan dengan cepat mulai menyebar. Awan di langit segera menghilang, dan saat ini, seluruh langit meredup. Ilusi iblis di balik pedang iblis menunjukkan ekspresi frustrasi sebelum ambruk. Mengikuti iblis, sabit iblis runtuh. Energi pedang Ling Tianhou sekarang redup, hanya menyisakan secercah cahaya keemasan. Namun, seberkas cahaya keemasan ini masih mengandung Dao Ling Tianhou. Pada saat sabit iblis itu runtuh, energi pedang yang tersisa menyapu menara hitam. Setelah Wang Lin melepaskan energi pedang Ling Tianhou, dia mundur tanpa ragu-ragu. Dia harus mundur, dia tidak punya pilihan selain mundur. Setelah Wang Lin sadar, dia merasa takut.
Jika dia melangkah ke menara seperti yang dia lakukan ketika dia gila, dia pasti sudah mati. Sebelumnya, dia tidak bisa mundur karena lelaki tua berarmor hitam itu mengawasinya. Namun, sekarang dia telah melepaskan energi pedang, ini adalah waktu terbaik untuk mundur. Orang tua berarmor hitam itu mengeluarkan seteguk darah ketika sabit iblis itu roboh. Dia tampak melemah, tetapi ketika dia melihat Wang Lin mundur, dia mengatupkan giginya dan ingin mengejar. Namun, dia segera berhenti, lalu ekspresinya berubah dan dia langsung menyerang energi pedang. Energi pedang diarahkan langsung ke menara hitam. Dia tahu betapa pentingnya menara hitam itu. Meskipun kecepatan orang tua itu cepat, energi pedangnya bahkan lebih cepat. Energi pedang tiba di samping menara dalam sekejap. Mendengus dingin datang dari menara, menyebabkan energi pedang bergetar, tapi tidak hilang. Sifat tirani dari energi pedang memungkinkannya menembus kekuatan dengusan dingin dan mendarat di menara. Ucapan, datang dari dalam menara hitam. Meskipun menara hitam itu tidak runtuh, retakan muncul di sana. Energi pedang yang sangat kuat. Orang yang menciptakan energi pedang ini bahkan lebih kuat dariku di masa jayaku. Orang tua lapis baja hitam menghela nafas lega ketika dia melihat energi pedang menghilang dan menara hitam tidak runtuh. Tepat pada saat ini, energi iblis yang kental keluar dari menara dan langsung memasuki tubuh lelaki tua itu. Baju besi hitam yang dikenakan lelaki tua itu memancarkan cahaya iblis. Tubuhnya segera mulai membengkak, dan segera ia berkembang menjadi raksasa setinggi 30 kaki. Baju besi yang dia kenakan juga meluas bersamanya. Sebuah tanduk hitam tumbuh di dahi lelaki tua itu dan mengeluarkan aura dingin. Saat ini, lelaki tua itu bukan lagi manusia. Dia mengeluarkan raungan yang menyakitkan sebelum tiba-tiba berbalik. Dia melihat Wang Lin yang mundur dan matanya menjadi dingin. Bajingan kecil, aku ingin melihat kemana kamu akan melarikan diri. Dengan itu, dia mengejar Wang Lin. Saya menang karena buah Celestial Ascension, tetapi saya juga kalah karena buah Celestial Ascension. Wang Lin menghela nafas sebelum matanya berbinar dan dia berpikir, saya hanya bisa mengambil risiko. Tangan kanannya menyentuh tas berisi dan pil lilin muncul di tangannya. Ada simbol yang tak terhitung jumlahnya pada pil lilin ini, dan simbol itu berkedip seiring dengan detak jantung Wang Lin. Wang Lin mengatupkan giginya saat dia memisahkan sebagian dari indera ilahi dan tiba-tiba masuk ke dalam tas pegangannya. Dia menyapu tasnya dan segera mengunci bola kecil yang disegel oleh batasan yang tak terhitung jumlahnya. Kemudian indera ilahinya masuk ke dalam. Di dalam bola, wajah Yao Qikui memerah dan tetesan keringat yang tak terhitung jumlahnya muncul di wajahnya. Dia mengungkapkan ekspresi aneh yang dipenuhi rasa sakit dan kenyamanan. Ada juga kilasan penghinaan dan perjuangan. Yao Qikui, beritahu aku cara menggunakan pil jiwa darah. Jika tidak, maka aku akan menghancurkan tasku sebelum aku mati, menjebakmu dalam kehampaan. Kamu akan mempertahankan kondisimu saat ini sampai kekuatan hidupmu habis. Pesan akal ilahi Wang Lin langsung masuk ke dalam jiwa Yao Qikui. Pesannya seperti sambaran petir, menyebabkan dia tiba-tiba sadar sejenak. Namun, dia segera mulai meronta, karena pembatasan pada tubuhnya menciptakan perasaan aneh yang hampir membuatnya pingsan. Yao Qikui meronta dan berkata, lepaskan. Lepaskan. Pembatasan. Aku akan memberitahu kamu. Dia lebih suka menceritakan semuanya pada Wang Lin lalu terus menanggung siksaan ini. Indera ilahi Wang Lin menyapu Yao Qikui dan batasan pada tubuhnya segera menghilang. Yao Qikui menghela nafas lega. Meski wajahnya masih merah, tanpa batasan yang menyiksanya, dia merasa jauh lebih rileks. Dia belum pernah melihat Wang Lin secemas ini sebelumnya. Matanya bergerak dan dia akan mulai tawar-menawar dengannya. Wang Lin telah membagi inderanya, jadi hanya sebagian yang masuk ke dalam tas, sementara bagian lainnya mengendalikan tubuhnya. Pada saat ini, lelaki tua berarmor hitam itu sedang menyusul. Mata Wang Lin menjadi dingin dan kapak perang terbang keluar dari tasnya. Ini adalah kapak perang dari klan iblis raksasa. Setelah Wang Lin mengeluarkannya, dia melemparkannya dan berteriak, meledak. Kapak perang itu bergetar dan tiba-tiba meledak, menciptakan gelombang kejut yang kuat. Pria tua berarmor hitam itu mengerutkan kening dan mendengus dingin. Dia melambaikan tangannya dan gelombang kejut dari kapak segera menghilang. Di dalam tas berisi, Wang Lin berteriak, apakah kamu akan berbicara? Dengan satu pemikiran, pembatasan muncul sekali lagi. Jika dia menolak untuk berbicara, maka dia siap membiarkannya terus berjuang dalam penderitaan. Wajah Yao Qikui merah padam, tapi matanya dipenuhi ketakutan. Tanpa ragu-ragu, dia dengan cepat memberitahu Wang Lin metode menggunakan pil jiwa darah.
Pada saat ini di dunia luar, lelaki tua lapis baja hitam itu menyapu gelombang kejut dari kapak perang. Lalu tangan kanannya mengulurkan tangan ke arah Wang Lin. Wang Lin menanyai Yao Kikue lagi di dalam tas pegangan sebelum keluar kembali. Dia menghancurkan pil jiwa darah di tangannya dan kemudian setetes darah biru muncul. Tanpa membuang waktu, Wang Lin menggigit ujung jari ini dan mulai menggambar simbol kompleks di udara dengan darahnya. Setelah simbol ini terbentuk, dengan cepat menyatu dengan setetes darah biru. Wang Lin dengan cepat mengambilnya dan menekannya di antara alisnya. Pada saat ini, lelaki tua lapis baja hitam setinggi 30 kaki itu mendekat. Kemudian simbol itu muncul kembali dari antara alis Wang Lin. Dia menjentikkan simbol itu dari jarak puluhan ribu kilometer dan simbol itu menghilang di cakrawala. Setelah melakukan semua ini, Wang Lin tiba-tiba berbalik dan kejernihan matanya menghilang. Yang menggantikannya adalah jumlah pembunuhan dan niat bertarung yang gila-gilaan. Tua, matilah untukku. Mata gila Wang Lin berwarna merah darah. Setelah mengeluarkan raungan yang ganas, bukannya mundur, dia malah menyerang orang tua itu. Ketika dia menyerbu ke arah lelaki tua itu, nyala api tiba-tiba muncul di sekujur tubuh ini. Nyala api ini berasal dari dalam tubuhnya dan merupakan nyala api yang sangat tebal dan kuat. Ekspresi pria berarmor hitam itu tiba-tiba berubah. Daripada mendekat, dia mundur dan terus mundur. Kamu sudah gila. Mata lelaki tua itu penuh dengan keterkejutan. Penghancuran diri. Penghancuran diri seorang kultivator Ascendan. Kekuatan ledakan ini adalah sesuatu yang bahkan orang tua ini tidak ingin hadapi. Kekuatan misterius buah Celestial Ascension memenuhi pikirannya. Dia sudah gila dan jiwa asalnya sedang terbakar. Keempat tetes cairan surgawi itu mulai mendidih saat jiwa asalnya terbakar. Sosok Wang Lin bergerak seperti meteor dan langsung menyerang lelaki tua itu. Saat ekspresi lelaki tua itu berubah, dia terus mundur. Meledak. Api di sekitar tubuh Wang Lin tiba-tiba menyala semakin kuat. Dia memandang lelaki tua itu dan tubuhnya tiba-tiba dihancurkan oleh energi spiritual surgawi di dalam dirinya. Jiwa asalnya juga hancur bersama dengan tubuhnya, menciptakan gelombang kejut yang tak terbayangkan. Jika seorang kultivator Ascendan normal melakukan penghancuran diri, paling banyak orang tua itu akan terluka. Namun, Wang Lin memiliki 4 tetes cairan surgawi di dalam tubuhnya, jadi perbedaannya sangat besar. Kekuatan penghancuran diri menyebar dengan gila-gilaan. Tubuh lelaki tua itu yang pertama terkena, dan dia langsung batuk darah. Armor di tubuhnya segera berubah menjadi benang dan membentuk perisai di depan tubuhnya untuk melawan kekuatan penghancuran diri ini. Namun, perisai itu hanya bertahan 3 napas sebelum mengembun menjadi gambar iblis. Kemudian ia segera meninggalkan lelaki tua itu dan terbang menuju menara hitam. Tanpa perisai yang melindunginya, lelaki tua itu langsung terkena kekuatan penghancuran diri Wang Lin dan tubuhnya roboh. Saat Wang Lin meledakkan dirinya, saat tubuhnya meledak, dia melihat ke menara hitam dan melayangkan pukulan. Pukulan ini dibentuk oleh Dao, kehidupan, dan jiwa asalnya. Bahkan berisi kehendak dewa kuno. Semua kekuatan dari tubuhnya digunakan dalam pukulan ini. Pukulan ini membentuk hembusan angin kencang dan menyerang langsung ke menara hitam. Menara hitam berguncang dan retakan yang ditinggalkan oleh energi pedang Ling Tianhou mulai menyebar. Dalam sekejap mata, seluruh menara hitam itu runtuh. Satu set baju besi yang tidak memiliki pelindung pergelangan tangan melayang dengan tenang di udara. Ada kilatan cahaya hantu yang terang dan indera ilahi keluar. Kamu berani menghancurkan menara iblisku. Bahkan jika kamu memiliki hubungan dengannya, aku akan membunuhmu. Menara iblis adalah alat penting yang menyediakan energi iblis, yang memungkinkan indera ilahi di dalam armor menyebar. Tanpa menara iblis, ia tidak akan mampu menutupi sebagian besar tanah roh iblis seperti sebelumnya. Sebuah formasi hitam ditemukan di tanah tempat menara itu dulunya berada. Ada seseorang yang duduk dalam posisi lotus dalam formasi. Rambut panjangnya tergerai tertiup angin dan ada tato ungu keemasan di tubuhnya. Baju besi di langit turun, berubah menjadi benang hitam, dan mengelilingi orang ini. Dalam sekejap mata, baju besi itu dikenakan oleh orang ini, dan pada saat ini, orang tersebut membuka matanya. Ratusan kilometer jauhnya, setetes darah biru muncul dari kehampaan. Saat setetes darah ini muncul, ia dengan cepat terbang ke kejauhan. Saat terbang, setetes darah perlahan berubah menjadi sosok Wang Lin. Episode 609 Bayangan Darah Iblis Kuno. Setetes darah biru berubah menjadi Wang Lin. Dia meraih ke udara dan tas pegangannya muncul entah dari mana. Kemudian dia mengenakan jubah biru sebelum mengambil langkah dan menggunakan beberapa teleportasi sekaligus.
Dia menghilang tanpa jejak. Sosoknya muncul tak terhitung kilometer jauhnya. Kemudian dia menyerang langsung menuju ibu kota negara iblis langit. Setelah pil jiwa darah menyerap sedikit rasa keilahian dan darah, itu juga mengaktifkan kemampuan lain untuk waktu yang singkat. Pada saat kematian, segala sesuatu yang berhubungan dengan jiwa asal akan menyatu dengan kehampaan. Setelah seseorang dibangkitkan, mereka dapat menggunakan kekuatan jiwa dan darahnya untuk mengambil kembali barang-barang yang tersimpan di kehampaan. Saat itu, Yao Qikui menggunakan fungsi ini. Saat itu, Olsir memberi Wang Lin harta yang menyelamatkan nyawa, tapi harta itu hanya bisa menahan pukulan dari seorang kultivator ascendan. Meskipun kultivasi lelaki tua setinggi 30 kaki itu berada pada tahap akhir ascendan, kekuatan sejatinya jauh melampaui itu. Ada juga keberadaan misterius di Menara Hitam, jadi meskipun dia telah menggunakan harta penyelamat nyawa, akan sulit baginya untuk tetap hidup. Itulah sebabnya Wang Lin memutuskan untuk mengambil risiko dengan pil jiwa darah setelah dia memikirkan kemungkinan yang tak terhitung jumlahnya. Kalau tidak, dia harus melawan keberadaan di dalam Menara Hitam, dan keberadaan itu terlalu kuat. Setelah Wang Lin sadar, dia mengingat apa yang terjadi dan sangat ketakutan. Jika bukan karena rangsangan buah kenaikan surgawi, dia pasti sudah mati berkali-kali akibat serangan indera ilahi dari keberadaan misterius di dalam Menara Hitam. Dia tidak mungkin menghabiskan 400 tahun berikutnya di dalam tanah roh iblis dengan mengonsumsi buah kenaikan surgawi untuk mensimulasikan jiwa asalnya. Kalau tidak, sebelum orang itu membunuhnya, dia akan benar-benar kehilangan inderanya karena kegilaan. Akibatnya, dia harus mempertaruhkan segalanya. Jika dia tidak bisa melukai atau menghancurkan keberadaan di dalam Menara Hitam, maka tidak peduli seberapa jauh dia melarikan diri, dia tidak akan bisa lolos dari serangan indera kedewaan orang itu. Dia takut pada saat efek buah Celestial Ascension menghilang, keberadaan itu akan memulai serangan indera keilahiannya sekali lagi. Wang Lin percaya bahwa dia pasti sudah mati pada saat itu. Keberadaan di dalam Menara Hitam tidak pernah muncul sepanjang waktu. Jelas sekali bahwa menara itu harus ada, dan ini membuat Wang Lin semakin bertekad. Dia keluar dari teleportasi dan terus terbang menuju kota iblis langit. Ada dua persiapan yang harus dia lakukan. Yang pertama sudah selesai, dan yang kedua adalah mendapatkan bantuan dari iblis kuno. Wang Lin diam-diam berpikir, masalah dari 10 tahun yang lalu tertunda karena saya menerobos ke tahap ascendan. Namun, masalah itu sangat penting, jadi saya yakin iblis kuno tidak akan menarik kembali kata-katanya. Dia terbang lebih cepat. Masih ada sisa-sisa buah kenaikan surgawi di dalam jiwa aslinya, dan sekarang setelah dia sadar, dia dapat dengan mudah membuangnya. Namun, Wang Lin tidak melakukannya karena dia perlu menyimpannya sebagai cadangan jika menara hitam itu tidak penting dan keberadaan di dalamnya masih bisa menyerangnya menggunakan akal ilahi. Kalau memang begitu, maka aku harus bersiap menjalani kehidupan sebagai buronan. Wang Lin menghela nafas. Dia dan keberadaan di dalam menara hitam tidak memiliki keluhan sebelumnya. Eksistensi itulah yang pertama kali menyerangnya, tetapi tidak ada benar atau salah di dunia kultivasi. Kekuatan adalah satu-satunya hal yang penting. Setelah keluar dari teleportasi, Wang Lin terkejut saat mengetahui bahwa energi spiritual surgawi yang telah dia gunakan segera terisi kembali. Ini berarti dia bisa menggunakan teleportasi yang lebih besar berkali-kali. Harus dikatakan bahwa mantra teleportasi yang lebih besar menghabiskan banyak energi spiritual surgawi. Sebelumnya, dia harus menghabiskan waktu untuk menyerap energi spiritual surgawi dari batu giok surgawi. Namun, hal itu tidak menjadi perhatian saat ini, jadi dia terus menggunakan teleportasi yang lebih besar. Itu pasti karena keempat tetes energi spiritual surgawi itu menyatu sepenuhnya denganku ketika aku menghancurkan diriku sendiri. Setelah aku dibangkitkan, entah bagaimana mereka pasti ada secara khusus di dalam tubuhku. Setelah memikirkannya sebentar, Wang Lin tidak lagi memikirkannya. Dia telah menggunakan teleportasi yang lebih besar berkali-kali sekarang dan ibu kotanya tidak jauh. Dapat dikatakan bahwa Wang Lin bergegas seperti yang belum pernah dia lakukan sebelumnya selama perjalanan ini. Sayangnya, saya berada di bawah rangsangan buah kenaikan surgawi, jika tidak, saya tidak akan meninggalkan energi pedang itu. Namun, saya ingat di mana tubuh itu berada. Aku ingin tahu apakah energi pedang masih ada jika aku kembali. Mata Wang Lin berbinar dan dia menjadi bersemangat, tapi dia tahu bahwa sekarang bukan waktunya untuk kembali ke negeri iblis api. Wang Lin hanya berjarak satu teleportasi lebih besar dari ibu kota negeri iblis langit. Saat dia hendak mengambil langkah untuk berteleportasi, raungan marah tiba-tiba datang dari belakangnya.
Saya ingin melihat kemana Anda bisa melarikan diri. Seorang pria bertubuh besar yang mengenakan baju besi muncul 10.000 kaki di belakang Wang Lin. Orang ini tampak sangat bermartabat. Matanya berbinar dan kemudian tubuhnya ditutupi oleh energi iblis dalam jumlah yang sangat besar. Ekspresi Wang Lin berubah dan dia melangkah keluar. Saat tubuhnya hendak menghilang, dia berbalik untuk melihat pria besar itu. Tatapan ini hampir membuatnya berseru. Ling Tianhou. Pria besar ini terlihat sangat mirip dengan Sein pedang Ling Tianhou. Tubuh Wang Lin menghilang dan muncul kembali 50 km di luar ibu kota. Ekspresinya suram saat matanya berbinar dan dia berpikir, dia bukan Ling Tianhou. Meskipun orang itu terlihat seperti Ling Tianhou, dia tampak jauh lebih muda. Selain itu, orang tersebut tidak memiliki aura yang dimiliki Ling Tianhou, dan penampilan mereka tidak sepenuhnya sama. Ada beberapa kesamaan. Mungkinkah? Tepat pada saat ini, pria besar yang mengenakan baju besi keluar dari kekosongan di belakang Wang Lin. Dia menatap Wang Lin dan bertanya, "Mengapa kamu tidak lari?" Dengan itu, tangannya terulur dan 5 helai energi iblis keluar dari ujung jarinya. Mata Wang Lin berbinar dan dia tiba-tiba bertanya, "Siapakah Ling Tianhou bagimu?" Tangan kanan pria besar itu tiba-tiba berhenti. Sedikit kebingungan muncul di matanya yang dipenuhi energi iblis. Ling Tianhou, nama yang familiar. Wang Lin dengan cepat mundur. Matanya menjadi dingin dan dia berteriak, "Pedang suci Ling Tianhou dari Sekte Pedang Dalou." Sekte Pedang Dalou, pedang suci. Kebingungan di mata pria besar itu menjadi semakin kuat dan dia mulai meronta. Tepat pada saat ini, ilusi jiwa iblis tiba-tiba muncul di antara alis pria besar itu. Dia menatap tajam Wang Lin sebelum menjerit tajam. Teriakan ini menyebabkan kebingungan di mata pria besar itu menghilang, dan digantikan oleh nyala api iblis. Wang Lin dengan cepat mundur dan berteriak, "Iblis kuno." Kehendak kuat tiba-tiba keluar dari kota iblis langit dan turun ke hadapan Wang Lin. "Kamu terlambat 10 tahun. Suara iblis kuno memasuki telinga Wang Lin. "Pinjamkan aku darahmu." Setelah mendengar suara itu, sejumlah besar darah keluar dari pori-pori tubuh Wang Lin. Darah ini terkondensasi menjadi bentuk manusia, dan kesadaran iblis kuno turun ke atasnya. Tubuh Wang Lin bergetar, karena dia kehilangan sebagian besar darah di tubuhnya. Wajahnya pucat dan dia segera mengeluarkan pil. Kemudian dia duduk dalam posisi lotus dan mulai berkultivasi. Jiwa iblis di dahi pria besar itu menatap bayangan darah di hadapan Wang Lin dan berteriak, dalam bahasa misterius, "Bei Luo, kamu berani menghalangiku." Bayangan darah itu bergerak dan berubah menjadi tubuh bertanduk 2. Cahaya iblis muncul di matanya. Dia memandang jiwa iblis dan dengan tenang berkata, "Kamu hanyalah satu dari 9 kepingan jiwa iblis kuno yang tersebar. Kenapa aku tidak bisa menghalangimu?" Bahasa para dewa kuno. Wang Lin membuka matanya dan mengungkapkan ekspresi merenung. Episode 610 misi tercapai. Jiwa iblis yang keluar dari pria besar itu menatap iblis kuno yang terbentuk dari darah Wang Lin. Ia kemudian mengeluarkan pekikan tajam yang dipenuhi dengan kekuatan tembus. Jiwa iblis tiba-tiba tenggelam kembali ke dalam tubuh pria besar itu dan mata besar itu memperlihatkan api iblis dalam jumlah yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dia kemudian mengambil langkah maju dan ilusi raksasa jiwa iblis muncul di belakangnya. Mata iblis kuno yang terbentuk dari darah Wang Lin menyala. Dia dengan santai melambaikan tangannya dan kabut iblis tiba-tiba muncul. Kabut iblis menyelimuti pria besar itu dan menyerbu ke langit. Pada saat yang sama, layar energi spiritual iblis turun dari langit dan menutupi seluruh kota iblis langit. Iblis kuno dan iblis memulai pertempuran hebat di kabut di langit. Semburan suara gemuruh terdengar dari langit. Terkadang api iblis memenuhi langit, dan terkadang energi spiritual iblis menyapu area tersebut. Wang Lin duduk di tanah dalam posisi lotus. Matanya menatap ke langit saat dia berkultivasi. Seolah matanya bisa menembus kabut di langit dan melihat langsung pertarungan yang terjadi di dalam. Adegan ini menyebabkan hati Wang Lin bergetar. Serangan iblis kuno dan iblis yang hancur memiliki kekuatan yang cukup untuk membelah dunia menjadi 2. Semua mantra ini menyebabkan ingatan dewa kuno Tusi yang telah terkubur jauh di dalam pikiran Wang Lin muncul kembali. Mata Wang Lin menjadi semakin cerah. Saat dia terus menonton, dia benar-benar menyerah dalam berkultivasi. Sebaliknya, tangannya secara tidak sadar membentuk segel demi segel berbagai mantra dari ingatan dewa kuno Tusi. Meskipun dia membentuk segel ini, mereka tidak memiliki kekuatan serangan di belakangnya. Namun, pada saat ini, melalui hubungan misterius dengan jiwa asalnya, kekuatan yang menindas meletus di sebuah planet kecil yang tak terhitung jumlahnya kilometer jauhnya dari Laut Roh Iblis Timur di luar tanah Roh Iblis.
Tubuh asli dengan kepala penuh rambut merah tiba-tiba membuka matanya. Matanya tampak seperti berisi seluruh langit di dalamnya. Saat matanya terbuka, tangannya mulai bergerak membentuk berbagai segel. Rambut merah tubuh aslinya tergerai dan bintang di antara alisnya berkedip-kedip. Saat tangannya terus berubah, bintang-bintang mulai lebih sering berkedip. Lalu tangannya tiba-tiba terulur ke kedua sisi dan dia berkata, serap. Dengan satu kata, planet kecil tempat dia berada mulai bergetar. Untaian energi spiritual bergerak menuju kedalaman planet dan diserap oleh tubuh aslinya. Pada saat yang sama, Wang Lin juga melakukan gerakan yang sama di Demon Spirit Land. Dia menatap kabut tebal di langit dan perlahan menunjukkan senyuman. Pertempuran antara iblis kuno dan iblis yang hancur membuatku memahami beberapa mantra dewa kuno. Manfaat yang diperoleh tubuh asli tidak dapat diperkirakan. Pertempuran ini berlangsung selama 3 hari. Darah yang hilang dari Wang Lin telah terisi kembali, saat energi spiritual surgawi memutar tubuhnya dan misum-sum tulangnya untuk menghasilkan lebih banyak darah. Saat energi spiritual surgawi beredar di sekujur tubuhnya, dia mencapai puncaknya. Sambil dengan tenang melihat ke langit, tangan kanannya membentuk segel dan dia menunjuk ke atas. Sungai dunia bawah tiba-tiba muncul di sekelilingnya. Anggota badan patah yang tak terhitung jumlahnya dapat dilihat di dalam sungai, dan terdengar ratapan terus-menerus dari sana. Iblis yang hancur, meskipun aku, Wang Lin, lemah, aku bukanlah seseorang yang bisa kamu bunuh begitu saja. Wang Lin menamparkan tasnya dan bendera 1 miliar jiwa muncul di tangannya. Dia melemparkannya ke sungai bawah tanah. Ketika bendera 1 miliar jiwa-jiwa memasuki sungai dunia bawah, 100 juta fragmen jiwa keluar. Mata Wang Lin menjadi dingin dan mengeluarkan bendera larangan. Bendera ini rusak kembali ketika dia menggunakannya untuk melawan pembalasan ilahi, dan banyak batasan di dalamnya yang dilanggar. Meski tidak banyak batasan yang tersisa, Wang Lin tetap melemparkannya ke sungai bawah tanah. Setelah itu adalah pedang surgawi. Meskipun Suli Guo sangat tidak mau, dia tidak berani menolak Wang Lin saat ini. Dia hanya bisa menghela nafas tanpa henti di dalam hatinya dan berpikir, lupakan saja. Kami telah kembali ke kota iblis langit. Keindahan kecil itu telah menungguku selama 10 tahun. Aku ingin tahu apakah dia setia. Saat dia memikirkan hal ini, dia dilemparkan ke sungai bawah tanah oleh Wang Lin. Yang mengikutinya adalah pedang bulan sabit. Kemudian sol laser, sarung pedang, dan pedang moyang. Pada akhirnya, selain kereta perang dan lukisan misterius, Wang Lin melemparkan hampir semua harta yang dimilikinya ke sungai bawah tanah. Harta karun yang tak terhitung jumlahnya di dalam sungai dunia bawah membentuk kekuatan yang sangat kacau namun sangat kuat. Lalu Wang Lin menarik napas dalam-dalam dan menekankan jarinya di antara alisnya. 130.000 helai energi pembantaian berubah menjadi 130.000 segel kehidupan yang melindunginya. Matanya masih tertuju ke langit. Pada saat ini, matanya menyipit dan dia terbang ke langit tanpa ragu-ragu. Tangannya terulur ke tanah dan sungai dunia bawah terbang ke udara dan mengembun menjadi cahaya kuning. Tidak hanya membawa semua harta Wang Lin, itu juga berisi daunnya. Membawa lampu kuning, Wang Lin keluar. Pada saat ini, di tengah kabut tebal di langit, banyak bagian dari armor pria besar itu telah putus. Dia telah terpaksa mundur berkali-kali dan api iblis di matanya telah melemah, tapi dia terus mengeluarkan raungan gila. Mata iblis kuno yang terbentuk dari darah Wang Lin menyala. Dia menyerang dan terus menggunakan mantra demi mantra. Pria besar itu batuk darah dan terpaksa mundur sekali lagi. Terima kematianmu. Iblis kuno berteriak sebelum ilusi dirinya masuk ke dalam tubuh darah. Dia kemudian berubah menjadi sinar cahaya iblis dan mengelilingi seluruh tubuh pria besar itu. Dikelilingi oleh cahaya iblis menyebabkan jiwa iblis muncul kembali di antara alis pria besar itu. Iblis mengeluarkan pekikan tajam dan gelombang suara menyebar. Di bawah pengaruh gelombang suara, cahaya iblis berhenti sejenak. Kemudian jiwa iblis menatap iblis kuno itu dengan ganas dan kembali ke manusia besar. Di saat yang sama, pria besar itu mundur untuk melarikan diri. Wang Lin sedang menunggu saat ini. Dia menyerbu ke langit seperti meteor. Lampu kuning di tangannya bersinar, dan dalam sekejap mata, dia menyerbu ke dalam kabut tebal. Dia langsung menyerang pria besar yang mencoba meninggalkan jangkauan serangan iblis kuno. Saat dia mundur, pria besar itu memperhatikan pendekatan Wang Lin. Ada sedikit rasa jijik di matanya, karena dia tidak menganggap Wang Lin layak mendapat perhatiannya sama sekali. Dia dengan santai melambaikan tangan kanannya ke arah Wang Lin saat dia mundur. Hembusan angin tercipta dari tangannya dan kemudian 130.000 segel kehidupan di sekitar tubuh Wang Lin mulai runtuh.
10.000, 20.000, 50.000, 80.000. Saat segel kehidupan runtuh, mata Wang Lin menjadi dingin. Dia memaksa dirinya maju dan tiba di hadapan pria besar itu tepat ketika 130.000 segel kehidupan runtuh. Lalu Wang Lin melemparkan lampu kuning di tangannya tanpa ragu-ragu. Pria besar itu mendengus dingin. Kemudian tangan kanannya mengepal dan meninju lampu kuning itu. Dia ingin menghancurkan lampu kuning ini. Namun, saat tangan kanannya bertabrakan dengan cahaya kuning, ekspresinya berubah drastis. Ada terlalu banyak aura berbeda di dalam cahaya kuning, dan semuanya digabungkan secara paksa oleh untaian kesadaran ilahi dan Dao. Entah bagaimana itu benar-benar membentuk kekuatan yang bisa mengancamnya. Jika semuanya normal, mungkin itu tidak akan terlalu mengancamnya. Namun, meskipun dia sudah terluka, dia baru saja memulai pertarungan hebat dengan iblis kuno hanya untuk menderita lebih banyak luka. Selain itu, setelah kehilangan menara iblis, kesadaran ilahinya terperangkap di dalam armor. Dia tidak dapat menyebarkan akal ilahi dan karena itu dia tidak dapat menggunakan banyak mantranya. Kekuatan lampu kuning melonjak dan pria besar itu tanpa sadar berhenti sejenak. Harga dari jeda ini adalah cahaya iblis yang dibentuk oleh iblis kuno menangkap dan menelannya sepenuhnya. Cahaya iblis ini adalah mantra iblis kuno yang sangat kuat yang dapat memurnikan semua makhluk hidup di dunia. Pria besar itu mengeluarkan erangan menyedihkan dan mulai melepaskan sejumlah besar energi iblis. Energi iblis ini segera dimurnikan, tidak meninggalkan satu pun jejak pun. Iblis keluar dari alis pria besar itu dan berteriak, "Bei Luo, jika kamu membunuhku, guru pasti tidak akan memaafkanmu untuk ini." Dia juga keluar sepenuhnya sebelum berubah menjadi seberkas cahaya dan memasuki armor. Tepat setelah dia melakukannya, armor itu meninggalkan tubuh pria besar itu. Armor itu dikelilingi oleh energi iblis dalam jumlah yang sangat besar dan akan keluar dari cahaya iblis. Tinggalkan tunggangan untuk menyelamatkan sang jenderal, adalah pemikiran yang ada di benak jiwa iblis saat ini. Meskipun dia akan kehilangan tubuhnya, selama armornya tidak hilang, dia bisa pulih suatu hari nanti. Paling-paling dia hanya perlu mencari mayat lain. Juga, tanpa tubuh, jiwa iblis percaya dia akan bisa melarikan diri dengan mantranya. Setelah pria besar itu kehilangan armornya, seluruh tubuhnya mulai terkikis di bawah cahaya iblis. Lalu matanya meredup dan dia jatuh dari langit. Armor itu menghabiskan hampir seluruh energi iblisnya untuk melarikan diri dari cahaya iblis. Iblis sangat senang. Selama dia bisa keluar dari cahaya iblis, dia bisa menggunakan mantra untuk segera pergi. Namun, saat dia menjadi bahagia, kebahagiaan itu lenyap. Tangan kanan Wang Lin bergerak seperti kilat dan meraih armor itu tepat saat ia menyerang. Wang Lin akan melakukan apapun untuk menyelesaikan sesuatu. Setelah semua perencanaan yang dia lakukan, bagaimana dia bisa membiarkan iblis yang hancur ini melarikan diri di saat-saat terakhir? Jika iblis melarikan diri hari ini, dia selamanya harus menghadapi balas dendam iblis yang gila di masa depan kecuali dia bersembunyi di dalam kota iblis langit selamanya. Juga, Wang Lin percaya bahwa iblis kuno pasti akan membantunya di saat-saat terakhir. Kalau tidak, demon kuno tidak akan muncul sama sekali. Dengan kelicikan Wang Lin, dia dengan mudah bisa melihat semua ini. Saat tangan kanannya meraih baju besi itu, Wang Lin sudah mengira jiwa iblis akan memasuki tubuhnya, jadi dia mengaktifkan sisa buah kenaikan surgawi di dalam jiwa aslinya. Mata Wang Lin tiba-tiba berubah menjadi merah darah dan seluruh tubuhnya memasuki kondisi sangat gila. Kamu tidak akan bisa melarikan diri. Saat Wang Lin berteriak, dia tiba-tiba menarik tangan kanannya ke belakang, menyeret kembali armor itu. Jiwa iblis muncul dari baju besi dan dengan kejam menatap Wang Lin. Jiwa iblis meraung sebelum menyerbu ke telapak tangan Wang Lin dan bergegas menuju jiwa asal Wang Lin. Di saat yang sama, armor itu berubah menjadi untaian hitam. Itu melilit Wang Lin dan kemudian berubah kembali menjadi baju besi. Wang Lin sekarang mengenakan satu set baju besi hitam, matanya merah darah, dan rambutnya bergerak tanpa angin. Di dalam tubuhnya, jiwa asalnya telah mencapai puncaknya dengan bantuan buah Celestial Ascension. Dia memulai pertarungan dengan jiwa iblis yang telah kehilangan sebagian besar energi iblisnya. Cahaya iblis menghilang dan kembali menjadi bayangan darah iblis kuno. Dia memandang Wang Lin dengan kekaguman di matanya dan tersenyum. Strategi yang bagus, untuk Mi jiwa asal untuk membantu melawan jiwa iblis. Jika saya membantu Anda, maka saya akan melakukan apa yang Anda rencanakan, tetapi jika saya tidak membantu Anda, maka pertempuran sebelumnya akan menjadi sia-sia. Kamu sudah memperhitungkan bahwa aku pasti akan membantumu.
Bagus, ini adalah keberuntunganmu, jadi aku akan membantumu. Saat iblis kuno berbicara, dia meraih Wang Lin. Ia pun menangkap pria bertubuh besar yang tubuhnya terkikis namun belum mati. Kemudian iblis kuno berubah menjadi seberkas cahaya dan menyerbu menuju danau naga di luar kota iblis langit.